Berhenti. Minggir, atau kau kubunuh. Dasar bocah. Kau sial bertemu denganku. Bantu aku menghadangnya. Tato ini kenapa begitu familiar? Bicara. 10 tahun lalu, apakah kalian yang membunuh keluarga Chen di ibu kota? Kau. Siapa kau? Bagaimana kau bisa menguasai jarum Xuan Huang ekstrem? Chen Ziang dari keluarga Chen. Kau. Sekarang kau ada di tanganku, kau tidak akan kabur. Jika tidak ingin mati, antar aku ke markas kalian. Sial. Menarik, ternyata kau kenal pembunuh bayaran. Siapa kau? Kenapa mereka ingin membunuhmu? Bagaimana cara menemukan mereka? Aku bilang, mereka membunuhku untuk merebut rahasia keabadian. Kau percaya? Kamu bercanda denganku? Kalau pembunuh bayaran memberitahu siapa mereka, masih bisa disebut pembunuh bayaran? Coba pakai otakmu. Jadi kamu Chen Ziang, ya? Kamu cukup lincah. Bagaimana kalau jadi pengawalku? Berapapun bayarannya, sebut saja. Gila. Hei, aku akan mencarimu lagi. Hei ibu. Kamu pergi kemana saja? Cepat pulang. Aku menunggumu di klinik. Ibu. Cepat tanda tangani. Jangan tunda Xiao ya. Ibu. Ini keinginanmu atau keinginan Anya? Jangan panggil aku ibu. Kamu tidak pantas. Kamu, seorang dokter kecil, tidak pantas untuk keluarga Mo kami. Perusahaan Xiaoya sangat membutuhkan investasi 80 juta. Liu Xiao sudah setuju untuk bersama dengan Xiaoya. Cepat tanda tangani. Masa sekarang cerai nggak perlu datang sendiri? Aku sudah mencintainya 5 tahun. Aku membantu keluarga Mo dari nol, sampai jadi kaya raya. Sekarang bisnis Mo sudah besar, kalian mau tendang aku begitu saja? Suruh dia sendiri bicara sama aku. Mo Anya. Kamu juga mau aku tanda tangan? Tanda tangan aja. Kita berdua nggak satu dunia. 80 juta, kamu seumur hidup nggak bakal dapat. Tanda tangan bagus buat kita semua. Cinta juga bisa dibeli dengan uang? Cinta nggak ada gunanya. Keluargamu baru dapat kesempatan naik level, jangan sampai kamu hambat Xiaoya. Kamu ini kayak katak, masih mau numpang di keluarga kami? Coba kencing dan lihat bayanganmu sendiri. Mo Anya, kamu selalu nurut sama ibumu? Nggak bisa ambil keputusan sendiri? Xiaoya, dengan susah payah aku besarkan kamu. Jangan dengerin dia ya. Kamu, kalau nggak tanda tangan, jangan anggap aku ibumu lagi. Ziang, kapanpun, keluarga Mo yang terpenting. Villa untukmu, kita putus saja. Aku tidak ingin apapun darimu. Anggap saja kita tidak pernah kenal. Kamu Chen Ziang. Ikut aku sebentar. Siapa kamu? Ibuku Jiang Haiying. Dia menyuruhku datang. Kamu adalah Master Chen yang dia maksud. Jiang Haiying, kamu adalah anak dari Direktur Utama Jiang Corporation. Senang bertemu. Ibumu menyuruhmu menjemputku seperti ini? Kalian bisa tidak diobati. Kakekmu tidak akan bertahan malam ini. Aku. Hei. Mohon Master Chen berkenan datang ke keluarga Jiang. Silakan. Anggap saja ini usaha terakhir. Begitu dia ketahuan, pukul dia sampai mati. Lihat, lihat, ini suami baik yang kamu cari. Penipu ini berani menipu keluarga Jiang. Pergi ke keluarga Jiang, entah bagaimana mereka akan memukulinya. Aduh Tuan Chen, aduh. Halo, 3 tahun tidak bertemu, penampilanmu masih seperti dulu. Tolong obati penyakit ayahku. 3 tahun lalu aku sudah bilang dia tidak akan hidup melewati tahun ini. Saat itu kau tidak percaya. Kenapa sekarang baru percaya? Percaya, pasti percaya. Mohon kerahkan kemampuan maksimal. Keluarga Jiang pasti akan memberi imbalan besar. Siapa mereka? Biar ku perkenalkan.
Ini adalah dokter onkologi terkemuka di negeri ini, Dr. Kong Fang. Tuan Jiang, aku sedang melakukan kemoterapi untuk Pak Jiang. Tidak boleh diganggu oleh orang sembarangan. Suruh dia keluar. Perawatanmu hanya akan membuat orang mati. Masih muda sudah pandai menipu. Dokter yang buruk bisa membunuh pasien. Kau sanggup bertanggung jawab? Ibu, seharusnya aku tidak mendengarkanmu. Memanggil penipu ini ke sini. Kalau dia bisa menyembuhkan kakek, aku akan berlutut dan memanggilnya ayah. Dokter Kong, tidak baik, jantung pasien berhenti. Cepat lihat. Tidak bisa diselamatkan. Siap-siap pemakaman. Pasien masih bisa ditolong. Hanya kalian saja yang tidak bisa menyelamatkannya. Chen Ziang, brengsek, apa yang kau lakukan pada kakekku? Kurang ajar. Master Chen, lanjutkan pengobatannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan buru-buru, tunggu sampai dia kehabisan napas. Bu, apa sih yang dia berikan padamu sampai kau percaya begitu? Kau percaya begitu saja padanya? Kau tidak mau menyelamatkan kakek, aku yang akan menyelamatkannya, Kong Senyi. Cepat selamatkan kakekku, asalkan bisa menyelamatkan kakekku. Apapun yang kau minta, akan kuberikan. Selesai, benar-benar tidak ada napas lagi. Apalagi yang bisa kau katakan? Metode pengobatanku, meskipun kukatakan padamu, kau tidak akan mengerti. Chen Ziang, kau berani menyentuh kakekku? Aku akan membunuhmu. Ini adalah jarum Jitian Xuan Huang. Dr. Kong, teknik akupunktur apa ini? Konon, jarum Jitian Xuan Huang ini bisa mengubah yin yang, membalikkan hidup dan mati, bahkan bisa mencapai keabadian. Tapi ini semua adalah teknik yang sudah lama hilang. Aku hanya melihat sedikit di buku kuno. Dia masih muda, bagaimana bisa? Pak, jangan pergi, yang keluar darah segar. Sepertinya pembuluh darah dan meridian sudah terbuka. Tumor dan fokus penyakit sudah hilang. Tuan Jiang mungkin akan segera sadar. Bagus, bagus sekali. Bangun. Ayah, akhirnya Anda sadar. Terima kasih, dokter muda, telah menyelamatkan saya. Tidak ada yang bisa saya balas. Nanti kalau saya sudah sembuh, pasti akan memberi imbalan besar. Anak durhaka, mau apa kamu? Cepat letakkan. Kakek sudah sadar. Bu, saya. Berlutut. Guru Chen, saya salah. Terima kasih telah menyelamatkan kakek saya. Tadi saya kurang ajar. Silakan hukum saya. Guru Chen, anak saya juga mempertimbangkan untuk orang tua. Kau pikir kau bisa mengajari saya? Pak Chen. Terima kasih Pak Chen sudah memaafkan. Karena kamu masih anak berbakti? Mulai sekarang, berhati-hatilah. Ambil obat ini sesuai resep. Baik. Utang budi karena diselamatkan Pak Chen kami tidak bisa membalasnya. Ini adalah biaya konsultasi 50 juta. Tolong diterima. Tidak usah, biaya konsultasi. Tapi keluarga Jiang di dunia bisnis Linhai bantu saya mendirikan perusahaan komersial. Saya akan menjadikannya grup terbesar di Jiangnan. Keluarga Jiang pasti akan berusaha sekuat tenaga. Dengar, istri Pak Chen, Mo Anya sedang menawar proyek keluarga Jiang kamu segera urus. Tapi Mo Anya baru saja bercerai dari Pak Chen pagi ini. Hal penting begini kenapa baru bilang? Cepat urus. Bu, jadi diurus atau tidak?
Ingat, kamu harus menjadi orang yang lebih unggul. Liu Xiao bersedia memberikan proyek 80 juta milik keluarga Jiang padamu. Ini adalah kesempatan terbaik untuk perkembangan keluargamu. Kamu harus memanfaatkannya. Kali ini, kamu harus mendengarkanku. Cepat, cepat, cepat. Ayo, masuk, masuk. Liu Xiao benar-benar sibuk setiap hari. Saat Anda sakit begini, Xiao Ya sangat khawatir. Dia segera datang menjenguk Anda. Bukankah karena proyek 80 juta itu? Asalkan proyek ini berhasil, saya pasti akan membalas dengan besar. Aduh, sudah sakit berhari-hari, badan terasa sedikit sakit. Sini, pijat. Iya, benar, pijat, pijat. Melancarkan peredaran darah, cepat sembuh. Liu Xiao, bagian mana yang sakit? Bahu agak sakit. Ayo, cepat, cepat. Nyaman. Ini juga sakit, pijat sebentar. Xiao Ya. Aku sudah menyukaimu bertahun-tahun, kenapa sampah itu bisa menikahimu? Kamu sekarang dalam kesulitan begini masih memikirkannya. Bu, ada masalah. Baru saja keluarga Jiang memberi kabar, keluarga Mo didiskualifikasi dari tender. Bagaimana ini? Kenapa bisa begini? Jangan kira aku tidak tahu. Chen Ziang ditangkap keluarga Jiang. Keluarga Jiang berkata begitu, semua karena dia. Ini selesai. Tuan Liu, kau harus selamatkan keluargamu. Keluarga Liu adalah mitra senior keluarga Jiang. Untuk satu proyek, keluarga Liu masih punya suara. Tapi kenapa harus bantu kalian? Xiao Ya, dengarkan aku. Aku memutuskan untuk Xiao Ya. Xiao Ya berjanji akan membalas budi. Ibu, Moanya, tanpa proyek ini, arus kas perusahaan akan putus. Baru beberapa hari hidup enak. Kau sudah besar kepala. Kalau kau tidak setuju, jangan akui aku sebagai ibu. baik, asal proyek berhasil. Aku bisa menikahimu. Hei, apa maksudnya? Dia memang begitu. Dia ternyata setuju. Pasti dia bisa melakukannya. Tuan Liu, biar ku pijat kakimu lagi. Tidak usah. Cari kesempatan, aku akan ajak Tuan Jiang bertemu, bicara baik untuk keluargamu. Jangan sampai mempermalukanku nanti. Aku menyerah. Berhenti. Aku cuma mengujimu. Kalau tidak aku menghindar cepat, aku sudah kau rusak mukanya, tahu? Kamu pasti tidak punya pacar. Bicara cepat, kalau tidak, pergilah. Namaku Hua King Cheng. Orang dari ibu kota. Aku tahu, para pembunuh itu takut dengan teknik jarummu. Bagaimana kalau aku yang bertanggung jawab memancing mereka keluar, dan kau lindungi aku, gimana? Setelah mereka membunuhmu, pasti mereka akan mencariku. Kenapa aku harus membantumu? Aku tahu di mana para pembunuh itu. Itu syarat atau bukan? Di mana? Di lelang amal keluarga Jiang besok. Keluarga Jiang akan mengadakan lelang? Kenapa aku tidak tahu? Cih, keluarga Jiang di Linhai, mana mungkin seorang dokter kecil sepertimu tahu. Kakek mereka baru sembuh dari sakit berat, mengadakan amal untuk mengumpulkan pahala. Ikut kakak, besok kau akan melihat dunia. Kau tahu tidak, kakek Jiang itu aku yang menyembuhkan? Kamu berani datang? Hei, kenapa kamu tidak dibunuh oleh keluarga Jiang? Kamu malah membuat keluargamu kesusahan? Kamu Chen Ziang? Bagaimana Xiao Ya bisa menikah dengan sampah sepertimu? Aku tahu. Kamu telah menyinggung keluarga Jiang, jadi kamu datang ke sini cari kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Sungguh angan-angan. Urusanku bukan urusan kalian. Kamu tidak seharusnya datang. Xiao Ya. Sekarang kamu masih membela sampah ini? Kamu tidak takut aku cemburu? Tuan Liu, kakak saya bukan maksud begitu, jangan marah. Baru dari toilet sudah ketemu masalah begini. Sepertinya pergaulanmu juga tidak terlalu baik. Siapa perempuan itu? Mantan istriku, baru bercerai. Kamu mau apa? Ayo, pergi bikin dia kesal. Sepertinya perlu undangan. Aku Hua King Cheng kemanapun, tidak pernah butuh undangan. Aku lihat siapa berani halangi aku. Bagaimana cara mencari informasi tentang pembunuh itu? Barang mereka ada di dalam lelang.
Saat kamu memenangkan lelang dan melakukan serah terima, mungkin kamu bisa bertemu mereka. Tapi mereka mungkin juga tidak muncul. Coba saja. Kak, mintalah maaf pada Liu Xiao. Kenapa kamu masih bicara dengan sampah Chen Ziang itu? Baik, aku akan perhatikan lain kali. Liu Xiao, kapan kamu bisa memperkenalkan kami pada Jiang Xiao? Anggap saja kamu sudah minta maaf, tidak usah buru-buru, aku ingin lihat sendiri sampah Chen Ziang itu seberapa besar kemampuannya. Liu Xiao, bagaimana kalau aku pukul dia? Biar dia malu di depan umum. Membuat masalah di sini? Kamu pikir belum cukup membuat keluarga Jiang marah? Jadi kita biarkan sampah itu pergi begitu saja? Dia datang hanya untuk menaikkan harga, mengakui kesalahan, menjilat keluarga Jiang. Menurutmu, berapa banyak uang yang dia punya? Ya, asalkan dia tidak bisa memenangkan barang itu, kita bahkan tidak perlu bertindak, keluarga Jiang pasti akan mencari masalah dengannya. Wah, Liu Xiao, trikmu benar-benar hebat. Xiao ya, sebentar lagi aku akan tunjukkan padamu pria yang dulu kau pilih seberapa sampahnya dia. Terima kasih sudah datang di pelelangan amal perusahaan Jiang. Semua barang lelang hari ini disponsori oleh teman-teman. Barang pertama, giok putih. Harga awal 10.000. Cih, batu giok jelek gini aja berani dilelang? Keluarga Jiang pelit banget, siapa yang menawar dia bodoh. Bahkan kalau keluarga Jiang ngeluarin lap kaki hari ini pasti ada yang menawar. Ini namanya kekuasaan keluarga Mo, kalian nggak mau ya? Ini barangnya. Ini sebenarnya. Giok Changsheng. Katanya di dalamnya. Tercatat teknik kungfu kuno. Organisasi pembunuh nggak bisa memecahkannya digunakan untuk memancing. Untuk memancing kamu, ya, barang milik keluarga Hua kalian. Barang pertama pasti nggak ada yang tertarik. Selagi harga murah, cepat tawar. 20.000. 100.000. Liu, kau gila? Batu giok jelek gini aja seharga segitu? Kamu kira uang ini buat batu gioknya? Kalau kamu nggak keluar uang, siapa yang kenal kamu? Kamu lihat, Chen Ziang aja udah naikkan, dia pasti pikir barang pertama ini murah. Jangan banyak omong, terus tambah. 150.000 yang pertama. 150.000 yang kedua. Ada yang mau nambah? Nggak nambah lagi? Ini nggak seru banget. Chen Ziang. Giok aja kau nggak bisa dapat, beneran sampah. Kau di sini cuma nurunin level kita semua. Cepat keluar. Sepertinya ada yang nggak mau kau dapat giok ini. Kau ikut nggak? Nggak ada yang bisa halangi aku balas dendam. 500.000. Liu Xiao, 500.000 sudah lumayan. Cukup, kan? Kau lebih sampah dari Chen Ziang. Kau nggak lihat dia udah kena pancing? 5 juta. Chen Ziang. Kalau berani, terus nambah. Jangan buat aku remehin kau. Aku menyerah. Chen Ziang, kampret, kau tipu aku. Apa buktinya? 5 juta yang pertama. 5 juta yang ketiga. Selamat, Liu Xiao. Giok putih susu ini, ya, jadi milikmu. Uangnya dari keluargamu. Kenapa harus aku? Kami nggak ngomong. Jangan lupa, aku bantu kalian. Nggak mau bayar? Boleh, aku pergi. Proyek ini juga nggak akan kalian dapat. Mo Anya, menurutmu gimana? Aku bayar. Maaf merepotkan Tuan Jiang datang sendiri antar. Saya sungguh malu. Giok ini pertama dilihat oleh Tuan Chen. Saya ingin memberikan giok ini kepada Tuan Chen. Tuan Liu, tidak keberatan kan? Tidak keberatan. Apa dasarnya? Giok ini? Kami keluarga Mo yang bayar. Kenapa harus diberikan padanya? Kau tidak punya hak bicara di sini. Tidak sopan. Keluargamu masih berharap kerjasama dengan kami. Mimpi. Keluar. Kakak Liu, keluarga Mo tidak bisa kehilangan proyek ini. Tolong, cari cara lain. Xiao ya. Jika kau temani aku malam ini, aku akan berikan proyek ini pada keluargamu. Bagaimana? Omong-omong, di mana pemilik giok ini? Pemilik. Sepertinya dikirim oleh seseorang secara anonim. Mungkin teman lama kakekku, makanya aku atur lelang. Mereka memang tidak muncul. Petunjuk ini putus begitu saja. Jangan khawatir. Pasti mereka mengirim orang untuk mengamati di tempat.
Xiaoya, aku sudah pesan hotel terbaik di kota, ganti baju dan segera ke sini. Oh, kamu. Orang sampah sepertimu berani ada di sini? Sepertinya pelajaran terakhir belum cukup. Kamu pikir karena kenal keluarga Jiang, kamu bisa semena-mena? Ingat posisimu, kamu hanya sampah yang diusir keluargamu? Kamu ke sini bukan untuk mencuri kan? Tidak masuk akal. Kamu tidak boleh pergi. Pencuri kecil, berani sekali kamu, di siang bolong berani mencuri. Aku akan lapor polisi dan kamu ditangkap. Kamu pikir itu bisa mengalahkanku? Baik, betul juga. Masukkan kamu beberapa hari, tapi beberapa hari kemudian keluar lagi. Begitu. Aku telepon wartawan dan ekspos. Biar seluruh Linhai tahu ada pencuri sepertimu. Bikin kamu hancur reputasi. Kamu masih bisa berhenti sekarang. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Menyesal? Lucu. Aku tidak pernah menyesal. Halo, wartawan Zhang, cepat ke sini. Aku menangkap seorang pencuri. Cepat datang dan ekspos dia. Kamu masih terlalu muda untuk melawanku. Aku akan membuatmu jadi musuh publik. Apalagi biarkan Xiaoya tahu soal ini, biarkan dia lihat siapa dirimu sebenarnya, biarkan dia benar-benar putus asa padamu. Apa buktimu? Kamu keluar dari kamar ini, pasti mencuri barang tamu, buka pintunya, aku mau periksa. Kamu yakin? Menyebalkan. Kamu? Kenapa kamu di sini? Berani-beraninya kamu mengkhianati ayahku. Kami hanya bicara bisnis. Jangan salah paham ya. Mei Ling, jangan buang waktu dengannya. Orang tua Liu merebutmu saat aku pergi ke luar negeri. Sekarang aku sudah kembali. Segera cerai dengan ayahnya. Aku yang menghidupimu. Kau siapa? Setelah masuk pintu keluarga Liu, mati pun harus di Liu. Aku tidak mau jadi seperti ibumu. Kalian keluarga Liu semuanya brengsek. Kamu bajingan keparat, dulu kalau ayahku tidak menikahimu, keluargamu sudah dibunuh, tukang pinjam uang, masih berani selingkuh, brengsek, aku bunuh kau. Coba saja. Kenapa kau hapus videoku? Bukankah kau mau mengekspos aku nanti wartawan datang, aku akan kasih bahan. Saudara ayahku, wakil direktur rumah sakit Jishitang. Aku putranya, Lin Jingren. Begini saja, beri aku muka, kau hapus videonya, nanti kau ke Jishitang berobat, gratis semua. Jishitang ya gue ingat lo dan juga kau Chen Ziang. Kau hapus atau tidak, brengsek. Urus dulu urusan rumah tanggamu sendiri. Persetan. Aku tidak gerak padamu, bukan berarti aku takut, hati-hati di depanku nanti. Kalau tidak, kau tahu sendiri. Jingren, ayo kita pergi. Melihat orang bermarga Liu saja bikin mual. Anjing kalian berdua, bajingan aku bunuh kau. Sekarang boleh cerita kenapa mereka mengejarmu, kan? Orang tuamu tidak pernah bilang? Bilang apa? Ya, orang tuamu pergi terlalu cepat. Di ibu kota ada 4 keluarga ilmu bela diri kuno Hua, Qi, Liang, Chen, masing-masing punya teknik unggulan. Konon jika digabungkan latihannya, bisa dapat hidup abadi. Organisasi pembunuh bayaran bernama Chang Sheng Hui sudah memusnahkan keluarga Qi, Liang, dan Chen tapi mereka belum mendapatkan jarum Xuan Huang Jitian dan ilmu bela diri kuno keluarga Hua kami. Kalau yang ini? Ini adalah giok roh keluarga Hua mantra pembukanya hanya aku yang tahu. Mereka sudah dapat gioknya, tapi tidak dapat mantranya. Tentu saja mereka hanya bisa memancingku keluar. Bagaimana aku tahu kau bukan bos pembunuh? Aku memang. Kalau tidak, ayo kita hidup abadi bersama. Hidup abadi apaan? Aku tidak tertarik pada wanita, aku pergi beli makanan. Kau sudah tahu tubuh nyonya ini tidak bisa latihan silat? Pura-pura apa, belum ada pria yang tidak bisa nyonya goda. Oh ya, tunggu aku kembali, jangan kemana-mana, kali ini pembunuh tidak menangkapmu, mungkin mereka menunggumu, di luar pintu. Kah? Apa kau benar-benar akan menemani Liu Xiao malam ini? Lagi pula kakakmu nanti akan menikah dengannya. Malam ini menemani Liu Xiao kenapa? Tapi hari ini Jiang Xiao bilang, proyek itu tidak mungkin diberikan kepada keluarga Mo kita, uang 5 juta terbuang sia-sia. Barangnya juga diambil oleh Chen Ziang, sampah itu. Apa 5 juta? Barang apa? Liu Xiao bertaruh dengan Chen Ziang, melelang sebuah batu giok, keluarga Mo yang membayar,
Akhirnya Jiang Shao memberikan giok itu kepada Chen Ziang. Kenapa dia menyuruh kita bayar? Bukan, kau bilang Chen Ziang dan Jiang Shao teman? Aku juga tidak tahu, tapi Jiang Shao sangat hormat kepada Chen Ziang. Apa jangan-jangan mereka teman? Peduli apa kau teman atau bukan? Xiao Ya, kau segera cari Chen Ziang, suruh dia bantu selesaikan urusan proyek. Hari ini harus temani Liu Ge. Temani apaan? Kalau Chen Ziang dan Jiang Shao teman, buat apa lagi Liu Qi, setiap hari mengincar anak perempuanku. Wajahnya saja tidak layak jadi pembantu keluargamu. Aku malu menemuinya. Mana lebih penting, mukamu atau keluargamu? Kau tidak pergi, aku yang pergi. Hei, apa-apaan sih kamu? Mana giokku? Kamu tipu aku biar kabur? Aku bukan tahananmu, aku bisa pergi kemanapun sopir, Taman Binjiang. Siap. Hei, sial kamu bercanda ya? Ziang, Kalian mau apa? ibu tanya, kamu kenal Tuan Jiang? Kalian berteman? Kenal. Syukurlah. Kalau keluarga Jiang setuju proyek 80 juta itu jadi milik Xiao Ya perusahaanmu selamat. Apa urusanmu kalau aku kenal atau tidak? Aku dan Moanya sudah cerai. Aduh, dulu ibu usir kamu dari keluargaku demi kebaikanmu, hanya dengan begitu potensimu bisa terpacu. Sebenarnya ibu sudah anggap kamu setengah anak kandung, asal kamu mau bantu ibu akan bujuk Xiao Ya untuk rujuk. Tidak perlu. Di sini tidak menerima kalian, cepat keluar. Chen Ziang, ibuku sudah minta tolong padamu. Kamu harus bantu. Mau aku bantu? Kau. Seluruh keluargamu nurut sama ibuku. Ibuku nurut sama aku. Chen Ziang, aku datang padamu karena aku pikir kamu berguna. Aku tahu kau masih cinta sama Xiao Ya, kalau tidak, kau tidak akan datang ke tempat lelang. Kalau kau tidak kasih proyek keluarga Jiang ke kami keluargamu, aku akan pastikan kau tidak akan pernah melihat Xiao Ya lagi. Kau ini ngawur? Moanya, begini cara kalian minta padaku? Minta tolong? Kau masih mau balikan dengan kakakku? Cepat telepon Tuan Jiang. Kalau tidak, kami tidak akan pergi. Chen Ziang, tolong. Ada yang mau bunuh aku. Pabrik kokas. Bukannya itu Taman Binjiang? Hua King Cheng, kau sengaja. Hei, kau belum bilang mau bantu atau tidak? Minggir, jangan halangi aku menyelamatkan orang. Jangan pergi. Nona Chengqing, kamu larinya lumayan cepat. Cepat bilang rahasianya, kalau mau selamat. Aku bisa memberimu kematian yang layak. Aku sudah tahu, kalian tidak akan melepaskanku. Kau tidak bisa membunuhku. Apa kau tidak lihat aku sudah panggil bantuan? Dia itu tabib hebat. Loh. Kau sudah menemukan anggota keluarga Chen. Dengan menangkapmu, aku bisa dapat penghargaan. Duduk. Marah ya? Kalau tidak begini, mana mungkin pembunuh itu keluar? Apa harus menunggu sampai mati? Kau bisa memberitahuku sebelumnya, bukan pergi sendiri diam-diam. Gimana kalau aku tidak sempat datang? Kau khawatir padaku? Mulai sekarang, lakukan sesukamu, aku tidak peduli. Aku punya cara untuk menginterogasinya. Katakan di mana markas kalian. Aku akan memberi kamu kesempatan hidup. Bunuh aku saja, aku tidak akan bicara meskipun mati. Kamu masih terlalu mentah. Ini semua tidak berguna. Bunuh aku tidak akan bicara meskipun mati. Kalau kamu tidak mau bicara, aku akan mengupas kulitmu dengan pisau dulu, lalu menusuk seluruh tubuhmu dengan jarum akupunktur ini, dan terakhir menyirammu dengan alkohol. Pasti mantap, mau coba? Aku bicara, tapi ada syarat. Apa kamu mau mengulur waktu? Aku bicara. Kamu harus mengirim keluargaku ke luar negeri, dan menjamin keselamatan mereka. Kamu adalah putri sulung keluarga Hua. Aku percaya kamu punya kemampuan itu. Bisa? Aku minta kamu transfer 10 juta lagi. Kamu malah makin meminta. Pasti bos datang. Jangan sampai bos tahu aku di sini. Bunuh aku saja.
Apa yang kamu lakukan di sini? Kalau kamu saja tidak mau membantuku, perusahaan benar-benar akan bangkrut. Bagaimanapun, ini adalah hasil jerih payah kita. Itu urusanmu, aku tidak melakukan apa-apa. Bagaimanapun kita pernah saling mencintai. Jadi, Aku akan bicara dengan Jiang Xiao. Kamu pulang dan tunggu kabar. kamu benar-benar kenal Jiang Xiao? Kenapa dulu aku tidak pernah dengar kamu bilang? Kamu juga tidak bilang padaku saat mau cerai. Kalau kamu mau rujuk, kita bisa pergi besok. Sayang, siapa yang datang? Kenapa tidak mempersilakan masuk? Oh, kalian sudah tinggal bersama? Kenapa kamu masuk ke kamar tidurku? Dan pakai baju seperti ini? Kalau tidak begini, apakah dia akan pergi? Dia mengaku, coba tebak di mana bos pembunuh itu. Bos mereka bersembunyi di Linhai, di dalam rumah sakit pengobatan tradisional Cina Jisitang yang paling terkenal. Tapi dia tidak tahu persis siapa itu. Apa rencanamu selanjutnya? Apakah Dr. Lin? Saya baru saja menelepon Anda. Saya datang untuk melamar sebagai dokter. Kamu masih berani datang? Kejadian kemarin belum memberimu pelajaran? Berikan video itu padaku. Cepat minggir, minggir. Cepat minggir. Ambilkan aku jarum. Cepat, cepat, cepat. Berhenti. Jika kamu menusukkan jarum itu, dia akan mati kehabisan darah seketika. Siapa yang membiarkannya masuk? Maaf, Dr. Zhao. Aku akan mengusirnya sekarang, kamu cepat keluar. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. Keluar. Jika kamu tidak menusuknya, dia masih bisa pulih. Jika ditusuk, dia akan selesai. Dokter bodoh, jangan membahayakan orang. Anak muda yang kurang ajar, hari ini, aku akan menggantikan gurumu untuk mengajarimu, apa itu pengobatan Tiongkok. Direktur Zhao, keterampilan medismu benar-benar semakin hebat. Hahaha, hal kecil, tidak perlu disebut. Ah, ini. Anak muda. Anak muda. Tolong bantu aku. Tolong bantu dia. Sekarang kau percaya omonganku? Aku memang belum mahir, aku tidak tahu siapa kau sebenarnya. Pasien dalam kondisi kritis, mohon tabib hebat menyelamatkannya. Kau pikir aku akan menyelamatkan jika kau minta? Aku juga punya harga diri dong. Jangan keterlaluan, bocah Direktur Zhao sendiri yang memohon padamu, itu sudah cukup menghormatimu. Jangan terlalu sombong setelah menang argumen. Tabib muda, tolong selamatkan dia. Kalau tidak, pasien benar-benar akan mati. Tunggu sebentar lagi. Tunggu sampai jantungnya berhenti, baru kita selamatkan, tidak terlambat. Tabib muda, kau bercanda, kan? Waktunya tepat. Saat yang tepat untuk menjalankan akupunktur. Apa yang kulihat? Ini. Ini jarum bunga plum yang menusuk langit. Ini adalah teknik yang telah hilang selama bertahun-tahun. Ya ampun. Teknik hilang apa, Pak? Dia bohong, kan? Pasti. Dokter kecil ini tidak boleh dilepaskan. Dia harus ditempatkan di rumah sakit kita. Pak, dia tidak bisa dipertahankan. Jika dia tetap, posisi Anda terancam. Pak, Anda sudah sadar. Anda benar-benar dokter jenius. Minggir, jangan menghalangi. Pak, Anda lihat kan? Dia memukul pasien. Kami punya rekaman CCTV, kami punya bukti, nanti saya laporkan kamu. Terima kasih, dokter. Aku sudah lebih baik. Kamu salah, orang yang harus berterima kasih adalah kepala Zhao kami. Anak muda, jangan lagi mempermalukan klinik kami. Kemampuan medis tabib jenius itu tak tertandingi aku, Zhao Kuan, benar-benar mengakui kekalahan, tolong terima aku sebagai muridmu. Menerimamu sebagai murid? Tidak perlu, jika nanti kamu membunuh pasien, apakah kamu akan menyalahkan aku? Aku akan selalu ingat pelajaran hari ini. Aku tidak akan lagi melakukan kesalahan. Dalam merawat pasien, tolong terima aku. Zhao Kuan, meskipun kamu tidak bisa menyembuhkan orang, kamu tidak perlu begini, hanya untuk menunjukkan ketidakmampuanmu. Kamu sampai memohon padanya seperti ini, ayahku bahkan menyuruhku belajar darimu, benar-benar mempermalukan rumah sakit kita. Anak muda, mulai hari ini kamu menjadi petugas kebersihan di rumah sakit kita. Suatu hari ketika dokter muda itu memaafkanmu, kamu bisa kembali ke jabatan semula.
Zhao Kuan, aku sarankan kamu tahu posisimu ayahku adalah wakil direktur rumah sakit ini. Kalau bukan karena ayahmu yang punya pengaruh, kamu tidak akan berdiri di sini bicara denganku. Pertama, carilah dokter yang baik untuk mengobati penyakitmu. Kamu. Apa yang kamu lakukan padaku? Banyak yang lihat. Apa yang bisa kulakukan? Kamu tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu. Sial, karena buru-buru menolong, kenapa aku menggunakan jarum Meihua Huantian? Bagaimana jika pembunuh tahu? Bukankah itu akan membocorkan rahasia? Guru, jadilah kepala departemen di klinik kami. Gaji tahunan 2 miliar. Aku belum bilang iya. Berapa banyak dokter di klinik kalian? Sekitar 100 orang. Mengurus banyak orang, melelahkan. Aku orangnya malas, jadi dokter saja sudah cukup. Oh iya, teknik akupunktur hari ini jangan disebarluaskan. Aku tidak ingin disalahpahami. Baik. Harus segera diselidiki. Pak Mo. Selamat, Anda memenangkan tender proyek ini. Nilai tender 80 juta. Silakan datang besok pagi ke kantor pusat grup Jiang untuk menandatangani kontrak. Nah, gimana? Apakah Chen Ziang setuju membantu? Sudah selesai, besok sore tanda tangan. Aku sudah bilang, Chen Ziang pasti akan sukses. Besok malam, undang dia ke rumah untuk makan malam. Asal aku yang minta, dia pasti akan dengan senang hati menikahimu lagi. Aku tidak mau. Aku pergi. Kalian masih menganggap aku belum cukup memalukan. Bagaimana Chen Ziang akan memandangku nanti? Tentu saja dia menganggapmu sebagai istrinya. Meskipun kalian sekarang sudah bercerai, tapi bukankah kamu masih memotivasinya demi dia? Dia seharusnya berterima kasih padamu. Kemarin aku sudah melihat dia tampak agak tidak senang. Ah, laki-laki, dibujuk saja sudah baik. Kemarin ya, seharusnya kamu tinggal di sana dan jangan pulang. Dengan begitu, dia akan cepat berubah pikiran. Kalian terserah mau ribut seperti apa. Itu urusan kalian. Itu tidak ada hubungannya denganku. Bu, kakak ini sepertinya kurang senang. Jangan pedulikan dia. Kali ini andalkan kamu. Apapun caramu, pastikan Chen Ziang datang ke rumah kita malam ini. Itu tidak masalah. Tapi menurutku yang terpenting sekarang adalah membuat Chen Ziang menyukai kakakku lagi. Benar juga. Dari mana dia mendapatkan seorang perempuan jalang seperti itu? Apa dia sengaja membuat kita marah? Pantasan kakakmu begitu marah, harus cari cara untuk mengusirnya. Serahkan padaku. Dengan statusku sebagai putra sulung keluarga Mo, wanita mana yang tidak bisa kudekati? Aku akan pergi sekarang. Halo, Nona. Kamu benar-benar wanita tercantik yang pernah kulihat. Oh, ya? Tentu, bunga-bunga ini mewakili perasaanku. Tolong terima, ya? Terima kasih, tapi namaku Hua King Cheng. Bukan Nona. Nona King Cheng, bolehkah aku mengundangmu makan malam? Tempatnya sudah dipesan, di restoran terbaik di Linhai. Kamu mau mendekatiku? Mau. Sejak pertama melihatmu, aku sudah suka padamu. Kalau bisa bersamamu, aku rela hidup lebih pendek 30 tahun. Sudahlah, aku sudah jadi milik kakak iparmu. Mustahil. Dia kakak iparku, suami kakakku. Bagaimana kalian bisa bersama? Kami sudah tinggal bersama. Dan mereka sudah bercerai. Kenapa tidak bisa bersama? Dek, cepat pulang. Kok kamu di sini? Kakak ipar. Bagaimana bisa kamu menyukai wanita lain? Berani selingkuh? Jangan panggil aku kakak ipar, aku nggak layak. Aku bilang sekali lagi. Aku sudah cerai dengan kakakmu, apa yang aku lakukan nggak ada urusannya sama kalian. Dan kamu. Aku kenapa? Aku sudah masak dan nunggu kamu pulang di rumah. Nona besar keluarga Hua yang terhormat. Jangan selalu bilang kamu bareng pria, kalau tersiar, orang akan mentertawakan, kamu cuma tinggal sementara di sini. Dari kecil sampai besar, nggak ada yang pernah sentuh aku. Kamu pria pertama yang sentuh aku. Kamu harus bertanggung jawab sama aku. Jangan asal bicara. Aku nggak pernah sentuh kamu. Tadi malam di Padang, kamu peluk aku. Wah, main di Padang, cukup terbuka ya. Itu untuk nyelamatin kamu. Sudahlah, mau ngomong apa aja terserah. Kayaknya dia masih peduli sama kakakku. Kalau enggak, kenapa dia jelasin ke aku? Hei, kakak ipar, ibuku suruh kamu pulang makan malam. Nggak mau, lepas. Cepat pergi. Hei, aku salah omong, kakak ipar. Sebenarnya kakakku sakit, parah banget. Katanya kamu bisa ngobatin, makanya aku cari kamu. Aku mau menemui Mo Anya. Kau bawa aku ke sini ngapain? Dan kau, ikut ke sini ngapain?
Aku cuma ingin tahu seberapa hebat keluargamu ini. Sampai bisa mengusir menantumu seperti ini. Jadi aku ikut lihat-lihat saja. Kakak ipar, jangan mikir yang aneh-aneh. Kakakku cerai sama kamu untuk memotivasi kamu. Lihat, begitu kamu keluar dari keluargamu, langsung kenal dengan Tuan Jiang, nilai kamu naik. Jadi sekarang kamu pantas sama kakakku. Kamu harus berterima kasih pada kami. Aku belum pernah lihat keluarga yang setebal muka ini. Chen Ziang, akhirnya aku tahu bagaimana hidupmu selama 5 tahun ini. Ayo, perkenalkan mobil terbaik kalian padaku cepat. Kamu. Kalian kenal? Kamu segampang itu diusir keluarga Liu? Sepertinya harus berterima kasih padaku, yang sudah membantu. Mereka tidak mau video itu tersebar. Takut reputasi mereka tercemar. Bukankah kamu yang memukul Lin Jingren sampai seperti itu? Kamu mengintip kami saja sudah, kamu masih mukul orang. Apa kamu pikir tidak ada yang bisa mengendalikanmu? Mengintip itu heboh sekali. Chen Ziang, apa sih yang sudah kamu lakukan sampai sebegitu jahatnya? Chen Ziang, aku tidak ingin melihatmu. Tidak lihat ini dealer 4S kelas atas? Kalian para orang kampung, cepat pergi. Kamu yang orang kampung. Kamu pelayan kecil, lihat baik-baik, aku ini tuan muda keluargamu. Keluargamu, belum pernah dengar, mau di sini. Baik, toko ini hanya melayani anggota, tolong tunjukkan kartu anggota kalian. Tidak punya? Kartu anggota level dasar toko ini, deposit pertama 500.000 gratis 50.000. Siapa yang mau daftar? 500.000? Itu merampok uang. Kalau tidak mampu, pergi saja. Jangan mengganggu di sini. Keluargamu katanya. Semuanya sampah, cuma andal perempuan. Ayo pergi, mereka tidak menyambut kita. Tidak perlu memaksa di sini. Hei, pria yang aku incar, bagaimana bisa ditolak? Lihat baik-baik. Apa ini? Kartu anggota kelas atas. Bagaimana kamu punya ini? Ini pertanyaan yang pantas untukmu. Aku ingat, pemegang kartu ini. Kalian harus memenuhi permintaanku tanpa syarat, kan? Lutut dan layani aku. Kenapa tidak mau? Nyonya, jangan kira punya uang bisa seenaknya tidak menghormati orang. Oh, sekarang kamu bicara moral? Aku lebih suka sikapmu yang tadi, sombong dan tidak mau ditundukkan, waktu kamu mau mengusirku. Tidak mau berlutut? Apakah kamu rela kehilangan pekerjaan ini? Seluruh dealer ini tidak akan mempekerjakanmu lagi. Para hadirin, silakan masuk, saya akan melayani Anda semua. Silakan masuk, saya akan melayani Anda sepenuhnya. Nyonya, mobil yang Anda lihat tadi harganya 7,5 juta. Dengan aksesoris terbaik, totalnya 8 juta. Debit? Nona, limit kartu Anda tidak mencukupi, lihat. Kebetulan, aku tidak mau. Kalau begitu, berikan saja kepada tuanmu yang kedua, dia pasti suka. Lagi pula, apakah kartu-kartu ini cukup? Ya. Aku ingin mantan istrimu lihat. Apa yang dimaksud dengan memanjakan pria? Tunjukkan jalannya. Bu, lagi ngapain di sini? Tentu saja menunggu Chen Ziang. Adikmu bilang mereka akan segera sampai. Nanti kamu harus pura-pura sakit? Sebaiknya bawa Chen Ziang ke kamarmu. Lalu apa yang terjadi lagi? Aduh, menantuku sayang, akhirnya kamu datang. Aduh, Xiao Ya barusan membicarakanmu. Suami istri itu tidak ada dendam semalaman, nanti kalian bicara baik-baik. Wah, ini sudah ganti mobil bagus lagi. Bu, mobil ipar ini harganya 8 juta. Tadi siang aku baru ambil dengannya di dealer. Punya uang tapi tidak tahu berbakti pada ibu. Ibu sudah lama lihat satu set perhiasan, selama ini tidak tega membeli. Halo semuanya. Siapa dia? Kok kalian bawa dia pulang? Perkenalkan, saya teman Chen Ziang. Nama saya Hua King Cheng, hari ini. Terima kasih banyak sudah mengundang kami makan malam. Kenapa tidak disambut? Chen Ziang, apa maksudmu? Kalau memang tidak diterima, kami pergi sekarang. Kalau sudah datang, makanlah. Masakan sudah siap, silakan masuk. Bu, jangan marah. Chen Ziang sengaja bawa perempuan untuk membuat kakakku marah. Tapi begitu dia dengar kakakku sakit, langsung datang. Itu menunjukkan dia masih peduli pada kakakku. Kalau begitu, pergi saja. Aku mau lihat wanita macam apa dia. Nona ini, di Linhai, kenapa aku belum pernah lihat kamu? Pendatang baru, ya?
Tinggal di rumah seorang pria terus. Kalau tersebar, tidak enak didengar loh. Jadi aku memutuskan untuk menikah dengannya. Pria sebaik dia, aku tidak mau melewatkannya. Tidak seperti seseorang yang buta. Chen Xiang adalah menantu keluargaku. Sudah masuk keluargamu, mati pun harus di keluargamu, kamu belum punya hak untuk bergaul dengannya. Keluarga mau kecil, aku benar-benar tidak memandangnya. Percaya atau tidak, kalau aku marah, aku buat kalian bangkrut. Cukup, aku kesini bukan untuk bertengkar. Katanya sakit, sini kulihat. Aku tidak sakit, mengecewakanmu ya. Kamu sakit rindu. Lihat, kamu jadi kurus 2 hari ini. Chen Xiang, kau tidak menghibur istrimu? Mo Anya. Kamu pikir, setelah kamu memperlakukanku seperti itu, apa masih perlu kita bertemu? Urusan perusahaan, terima kasih atas bantuanmu. But ini pasti akan kubalas. Adapun yang lainnya, aku yang tidak pantas untukmu. Maaf. Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu? Keluarga Mo kita, banyak orang yang berebut ingin menikahimu. Bukankah kamu menunggu untuk rujuk dengannya? Cuma kenal Tuan Jiang, apa hebatnya? Sekarang proyek sudah ditandatangani. Pernikahan ini tidak bisa kau rujuk seenaknya. Cepat minta maaf pada kakakku, kalau tidak, jangan harap bisa masuk rumahku lagi. Tuan Jiang ada urusan. Master Chen, perusahaan Dingsheng sudah resmi berdiri. Kapan Anda punya waktu, datanglah lihat. Dingsheng Group, perusahaan grup terbesar di Linhai yang baru didirikan. Baru-baru ini sedang tender proyek besar senilai 1 miliar. Menantu, kamu mau kerja di sana? Ini semua tidak ada hubungannya dengan kalian. Setelah minum segelas ini, aku dan keluargamu tidak ada hubungan lagi. Kau jangan pergi. Proyek Dingsheng, bantu Xiaoya lagi, perusahaanmu dapat 10 miliar ini, bisa memulai rencana IPO. Xiaoya, cepat minta suamimu. Kalian, tidak layak, minggir. Kenapa kau tidak patuh begini? Minta tolong padanya apa susahnya? Bu, aku tidak mau kehilangan harga diri di depannya. Perusahaan kehilangan proyek ini hanya lambat berkembang. Harga dirimu dibanding 10 miliar itu tidak berarti. Kenapa kau tidak berusaha begini? Kau benar-benar bisa sabar. Keluarga mau tega mengusirmu. Sekarang pura-pura menyenangkanmu. Muka tebal sekali. Dulu aku terlalu naif, nanti akan kubuat mereka menyesal. Nak, kali ini tidak membunuhmu, kau beruntung. Tunggu saja, ini baru dimulai. Kamu cari apa? Batu bata. Mana ada batu bata di sini? Buat apa batu bata? Aku bilang, jangan terlalu konservatif. Kalau ada masalah, harus langsung dibalas. Mau apa lo? Lo berani mukul gua? Tahu gua siapa? Coba aja, seru lo. Kan lo lagi bad mood. Ini kurang baik kali. Apa yang kurang baik? Orang jahat emang buat digangguin. Bisa bikin orang yang lo benci tambah kesal. Dan lo jadi lebih senang. Coba. Lo ngapain? Bajingan, keparat, lo berani mukul gua lapor polisi. Ayo, di sini nggak ada CCTV. Kenapa kau menyelamatkanku? Ekspresi apa itu? Kau pikir aku menginginkan teknik jarum keluargamu? Kalau kau mau belajar, aku bisa mengajarimu. Chen Xiang, kau bodoh sekali. Aku bahkan tak bisa melindungi diriku sendiri dengan ilmu bela diri keluargaku. Apa gunanya aku belajar ilmumu? Kau dikejar pembunuh? Bagaimana jika aku bilang aku sengaja datang mencarimu? Percaya, hanya beberapa tahun. Kau sudah melupakanku, sampai sekarang pun tidak mengenaliku. Sepertinya kita tidak saling kenal. Waktu kecil, aku jatuh ke air. Ada yang menyelamatkanku, tapi malah mengambil keuntungan dariku. Aku bersumpah akan membalas dendam padanya. Tapi dia bersembunyi dan menikahi wanita lain. Menurutmu siapa orang itu? Waktu kecil dulu, hal sekecil itu sudah lama aku lupakan. Ayo cepat, nanti ketinggalan bis. Hei, Chen Xiang, aku akan bersamamu seumur hidupku. Jangan harap kau bisa melepaskanku. Grup Dingsheng tiba-tiba bergerak. Merebut pasar dan sumber daya di kota Linhai, sudah lebih dari 100 perusahaan yang hampir bangkrut dan tutup. Keluarga Mo juga termasuk di dalamnya.
Kenapa bisa begini? Bukankah keluarga Jiang baru saja menandatangani kontrak proyek kerja sama dengan kita? Mereka merebut pasar keluarga Mo kita. Sama saja mencaplok kita. Uang proyek tidak bocor keluar. Keluarga Jiang dan grup Dingsheng, manapun, keluarga Mo kita tidak bisa melawan, baik sumber daya maupun pasar, kita kalah saing dengan mereka. Bagaimana ini? Hanya ada satu cara, yaitu memenangkan proyek besar 1 miliar dari Dingsheng, dan menjalin kerjasama dengan mereka, agar terhindar dari pencaplokan. Oh ya, bukankah Chen Ziang ada di grup Dingsheng? Kita bisa minta dia bantu kita. Apa? Chen Ziang, itu kakak iparmu. Dia membantu keluarga Mo, bukankah itu sudah seharusnya? Xiao Ya, aku tidak peduli cara apapun yang kamu gunakan. Kamu harus membuat Chen Ziang membantumu memenangkan grup Dingsheng. Proyek 1 miliar. Jam 3 sore adalah tender. Kenapa kamu masih diam saja? Cepat persiapkan dirimu, ingat dengan cara apapun, termasuk tubuhmu. Xiao Ya. Kok kamu datang? Tidak dengar kalau keluargamu dapat kualifikasi tender proyek. Tuan Liu, urusan keluarga Mo tidak perlu Bapak repotkan. Xiao Ya. Kenapa akhir-akhir ini kamu dingin sama aku? Kalau ada yang salah dariku, bilang saja, aku akan perbaiki. Tuan Liu, Anda terlalu banyak berpikir. Kita bahkan bukan teman. Laku begini bikin orang bergosip. Gosip? Gosip tentang kamu sudah banyak, kan? Meninggalkan suami demi uang? Mencari laki-laki di mana-mana demi proyek. Berani berbuat, tapi tidak berani dibicarakan? Apa maksudmu? Kalau tidak aku yang bicara baik tentang kalian di depan Tuan Jiang, kamu pikir bisa dapat proyek dari keluarga Jiang? Ada apa? Proyek sudah ditandatangani? Sudah dapat? Lupa yang bantu? Kamu yang bantu kami dapat. Kalau bukan aku, siapa lagi? Dingsheng Group kali ini menguasai seluruh bisnis Linhai. Keluarga Mo kalian tidak akan bertahan. Cepat atau lambat akan hancur. Tidak ada yang bisa bantu kamu selain aku. Kalau kamu mau ikut aku jamin keluarga Mo kalian akan sukses besar. Liu Xiao, tolong jaga diri. Dasar bajingan. Jangan kurang ajar. Aku merendah untuk bicara denganmu. Kamu pikir bisa seenaknya? Jangan kira aku tidak tahu. Kamu mendekati kami. Tujuannya untuk merebut grup Mo kami. Bicara harus ada bukti. Awas, aku bisa menuntutmu atas fitnah. Orang yang kau tempatkan di perusahaanku. Sudah kupecat semuanya. Jika kamu ingin bersaing, aku harap kamu bertanding secara sportif. Jangan lakukan hal keji lagi. Aku keji? Baik, nanti kuberitahu Tuan Jiang, suruh dia batalkan proyek keluarga Mo kalian, biar kalian mati lebih cepat. Jangan datang memohon padaku nanti. Liu Xiao, sekarang kamu seperti badut. Alasan Tuan Jiang memberi kami proyek benar-benar karena Chen Ziang. Kamu malah mengambil semua pujian. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Chen Ziang sampah itu punya kemampuan sebesar itu? Kamu pikir aku bodoh? Kalau Chen Ziang sampah, kamu lebih buruk dari sampah. Jika bukan karena keluarga Liu yang mendukungmu, kamu bukan siapa-siapa. Kamu kurang ajar. Berani cari masalah di grup Dingsheng? Kamu gak mau hidup lagi. Untuk memperluas pengaruh Dingsheng, Bapak Chen, saya sudah membuat banyak strategi untuk merebut pasar dan sumber daya. Banyak perusahaan terkena dampak. Persaingan bisnis? Itu normal. Grup Mo juga terkena dampak. Dengan kemampuan mereka, saya perkirakan mereka tidak akan bertahan setengah bulan sebelum bangkrut, dan akan menanggung hutang besar. Aku tidak sengaja. Ini bukan salahmu. Kalau begitu, maukah kita membantu mereka? Kami sudah memutuskan proyek 1 miliar Dingsheng. Saya umumkan bahwa perusahaan Nona Mo hanya memenangkan tender. Apa? Perusahaan grup Mo sangat lemah? Mereka pasti tidak bisa mengerjakan proyek sebesar ini? Kenapa kau memilih mereka? Keluarga Liu tidak terima kau harus memberi kami penjelasan yang masuk akal. Penjelasan? Ya. Apa hakmu untuk meminta penjelasan dariku? Banyak orang yang ingin bekerja sama dengan Dingsheng Group. Tanpa kalian keluarga Liu, masih ada keluarga Zhang, keluarga Wang, keluarga Li. Aku muak melihatmu. Cepat keluar dari sini. Kapan kau mulai merayu Tuan Jiang? Pantas hari ini kau berpakaian seperti itu. Serahkan proyek ini kepada keluarga Liu dengan baik-baik, kalau tidak, aku punya 10.000 cara untuk menghancurkanmu. Kamu sekarang benar-benar seperti anjing gila.
Kontrak kita dengan Ding Seng sepenuhnya dilindungi hukum. Bukan sembarangan bisa direbut. Kamu benar-benar polos dan lucu. Keluarga mau kalian sanggup mengerjakan proyek 1 miliar, aku suruh orang putus rantai pasokanmu. Rebut sumber daya pelangganmu, lalu kerjasama dengan pusat perbelanjaan untuk tarik produk kalian. Apalagi yang bisa kalian lakukan? Liu Qi, kau pikir keluargamu bisa seenaknya diintimidasi? Ini namanya intimidasi, percaya atau tidak, aku suruh orang kepung kantor kalian, hancurkan papan nama perusahaan kalian, ganti komponen dan ciptakan kecelakaan kerja, fitnah kualitas produk perusahaan kalian. Keluarga kecil tanpa pelindung, mau apa melawan keluarga Liu? Liu Qi, kau menyakitiku. Aku sudah pesan hotel. Kamu berani ingkar janji, tapi pergi sekarang juga belum terlambat. Urusan kantor dan pribadi sekalian. Hari ini aku pasti dapatkan kamu, ayo. Di siang bolong Tuan Liu malah melecehkan wanita. Benar-benar mengharumkan nama keluarga Liu. Mo Anya udah nggak mau perusahaanmu, ya? Kalau aku bilang ke ibumu, kamu kira dia akan langsung mengantarmu ke tempat tidurku? Kamu, Kemari. Jiang, aku, Mau aku bantu? Kamu bisa bilang langsung. aku. Keluargamu pasti akan mengerjakan proyek Ding Sheng dengan baik. Nggak akan mempermalukan kalian. Itu urusanmu. Mo Anya, ini terakhir kalinya aku bantu kamu. Hubungan kita sampai di sini saja. Mau jadi pelindung, ya? Chen Ziang, kamu bajingan, apa kau mampu? Kamu nggak bisa lindungi keluargamu, aku bilang. Kalau keluargamu ada kesulitan usaha, aku akan buat keluarga Jiang putuskan kerjasama dengan keluarga Liu, dan semua mitra Ding Sheng boikot keluarga Liu. Jiang Shao ada di atas. Mau dipanggil turun dan bicara? Tunggu saja. Cepat ke Bardizun. Kalau nggak, pasti menyesal. Halo? Halo? Sial, main apa lagi? Hei, Ziang. Kenapa kamu juga membawanya? Menyebalkan. Hari ini ulang tahunku. Di mana kadonya? Aku nggak tahu hari ulang tahunmu. Sudah kuduga. Kalau begitu, temani aku minum segelas, boleh kan? Jiang tidak bisa minum alkohol. Kamu nggak berhak campur urusannya. Aku memang tidak bisa minum. Sebagai dokter, minum alkohol bisa mempengaruhi kecepatan dan stabilitas tanganku. Bahkan di hari ulang tahunku, kamu nggak mau menemaniku minum. Kalau gitu, kita hentikan kerjasama kita. Kalau kamu benar-benar ingin minum, ayo, aku temani kamu. Chen Ziang, kamu malah menyuruh mantan istrimu untuk menggantikanmu minum. Bukankah kalian sudah tidak ada hubungan lagi? King Cheng. Selamat ulang tahun. Vodka 96 derajat pun bisa kamu habiskan. Ternyata kamu bisa minum juga. Cepat, bantu dia berbaring. Katanya bisa. Kok lemah banget. Apa yang kamu lihat? Belum pernah lihat wanita cantik? Cepat keluar. Nona, kamu salah tempat, kan? Butuh bantuan? Kamu. Kamu datang untuk apa? Kalian berdua saling kenal? Dokter di Jishitang pernah saya pukul. Kamu benar-benar pembawa sial. Minum sedikit saja sudah bertemu musuh bebuyutan. Apa? Ingin unjuk gigi di depan gadis cantik? Hasilnya malah mabuk seperti ini? Malah disebut dokter hebat? Cuma bisa menipu Zhao Kuan, si bodoh besar itu. Mulutmu masih seperti biasa, busuk. Mau menghajarku? Menghajar kamu bukan masalah. Karena kamu sudah bilang begitu, kalau tidak kuajari sedikit, bukankah akan mengecewakanmu? Mau apa kau? Menyingkirlah. Jangan bergerak, masalah seperti ini, bagaimana bisa diserahkan pada perempuan? Kalau pria sudah mabuk, semuanya sama saja. Kau cuma pura-pura kuat. Kenapa kau bergoyang seperti orang bodoh? Kau, brengsek?
Kau bajingan, cari mati. Hari ini gua habisi kau. Coba sentuh dia, lihat saja. Dasar murahan. Jangan tidak tahu malu, menjauh, atau kau kuanggap musuh juga? Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kalau tidak, setiap kali bertemu, aku akan pukul kamu. Sebenarnya aku biasanya tidak suka berkelahi. Syukurlah, syukurlah. Ayo kita kembali. Kalau dia mau lapor polisi, bagaimana? Aku akan bilang dia mau melecehkanku. Kamu bisa jadi saksiku, kan? Cara ini bagus, tapi bagaimana kamu bisa masuk ke toilet pria? Aku bilang, dia menyeretku masuk. Bagaimana kalau kita cari seseorang untuk memeriksanya? Jatuh sendiri, cukup parah. Jangan pedulikan dia. Kembali dan lanjutkan minum, kemampuan minummu masih perlu dilatih. Kenapa aku dengar suara berantem di toilet tadi? Masa kamu nggak lihat sendiri? Toilet pria, wanita nggak enak masuk, kan? Jingren, kemari. Cari orang yang mukul kamu itu. Tuan Kiao, mereka berdua itu. Pergi. Yang cowok, patahkan kakinya, robek mukanya. Yang cewek, bawa pergi. Kalian siapa? Cepat pergi atau kami panggil polisi. Wah, sepertinya kamu benar-benar gak mau hidup. Aku bilang ya, cepat lapor, siapapun yang datang hari ini, gue akan bunuh kalian duluan. Berdiri di belakangku. Kamu pikir kamu siapa? Superman, Spiderman, atau Ip Man? Karena kamu gak mau hidup hari ini, aku akan habiskan kamu dulu. Kawan-kawan, hajar dia. Siap, Tuan Kiao. Aduh, sial. Jangan sentuh dia. Sialan, kamu bajingan, gue bunuh lo. Masih lihat apa? Keluarkan pisaumu. Kiaosi. Bikin heboh di bar di Zun? Kau nggak hormat sama keluarga Jiang, ya? Jiang Dong datang. Mana bisa, saya cuma ngajar orang-orang buta ini. Jiang Dong, silakan sibuk dulu. Nanti saya minta maaf pada Anda. Jiang Dong, tolong. Kau nggak bisa tega lihat saya mati. Tolongin ibu lo. Tutup mulutnya. Jiang Dong, silakan duluan, jangan sampai mata Anda kotor. Jaga citra. Jangan perbesar masalah, tenang. Jiang Dong. Dia itu Chen Zihao. Master Chen. Ternyata kenapa kau di sini? Ada orang ingin bunuh dia saat mabuk. Itulah dia. Siye, ini. Saya bawa Kiaosi pergi, kau nggak keberatan. Jiang Dong, Anda kenal orang ini? Orangnya aku bawa pergi. Untuk kejadian hari ini, aku anggap tidak terjadi. Tuan 4, biaya hari ini aku yang traktir, bagaimana? Tuan 4. Hari ini jangan biarkan mereka pergi. Aku harus pastikan mereka mati hari ini. Kau mengajari aku bekerja? Tuan 4, dulu kalau Anda melukai orang, selalu ayahku yang mengobati. Semua ada catatannya. Kalau ini tersebar, Tuan 4, Anda juga pasti tidak enak. Berani kau mengancamku, percaya atau tidak, besok aku akan hancurkan Jishitang milikmu. Aku bilang padamu, itu mereka sendiri yang datang berobat. Ada hubungannya dengan aku? Enggak ada. Direktur Jiang. Orangnya boleh kau bawa. Tapi dia harus tinggal hari ini. Karena hari ini aku ingin bermain-main dengannya. Direktur Jiang, aku. Sekarang Chen Ziang dalam masalah. Kau tinggal. Anggap saja membantu dia. Bukankah ini sudah menjadi kebiasaan keluargamu? Aku percaya pada Direktur Jiang, juga tidak akan melawan geng Chengnan kami. Ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Bawa dia pergi. Kau sendiri sudah dalam bahaya, masih peduli orang lain. Dia baru saja menyelamatkanku. Kiaosi, beri aku muka, aku bawa semua orang. Nanti, aku akan beri kau 10% lebih saham bar di Zun. Aku tidak peduli uang.
Aku bilang padamu, dia memukulku, harus tanggung akibatnya. Dia memukulmu 1 pukulan? Aku biarkan kau 3 pukulan, kita impas, bagaimana? Itu kau yang bilang. Tidak, Kiao Xi adalah petinju Muay Thai terkenal di dunia bawah. Dia juara tinju bawah tanah 3 tahun berturut-turut. Tenang, dia tidak bisa melukaiku, jangan lupa identitasku. Minggir semua, biar tidak kena kalian. Sakit, ya, nak. Pukulan ini sudah kuperdalam bertahun-tahun. Berapa banyak karung pasir yang robek? Masih ada 1 pukulan lagi untukmu. Aku tidak bisa bergerak. Jangan biarkan mereka pergi. Bajingan, apa yang kau lakukan padaku? Pak Kiao, kau tidak apa-apa. Pak Kiao, Chen Ziang, cepat sembuhkan Pak Kiao, kalau tidak, aku akan menghajarmu. Chen Ziang, pasti kau yang melakukannya, aku akan melaporkanmu. Omonganmu sembarangan. 1 suntikan lagi. Pak Kiao, dalam 1 jam kau akan sembuh. Jika tidak, aku tidak keberatan memberimu 1 suntikan lagi. Biarkan mereka pergi. Master Chen, Master Chen. Master Chen. Cepat antar aku ke sana. Pak Kiao, hari ini semua salah Chen Ziang itu. Ayo kita lapor polisi. Lapor polisi, lapor ibumu. Apa mau bilang ke polisi? Aku disuntik, gak bisa bergerak. Kau punya otak tidak, sih? Hari ini aku jadi begini semua gara-gara kau. Hajar dia. Xiao Ya sudah pulang. Wah, gimana? Udah ketemu Chen Ziang? Proyek Dingsheng dikasih ke siapa? Dikasih ke keluargamu. Aku sudah tanda tangan. Wah, Kak, kamu hebat banget. Kontrak yang banyak perusahaan besar gak bisa selesaikan kamu langsung berhasil. Jangan sembarangan. Ini kontrak 1 miliar. Kalau rusak, jual dirimu pun gak cukup. Kali ini keluargamu bakal untung berapa ya? Minimal 500 juta lah. Kamu harus gantiin mobilku jadi Rolls Royce. Enak aja. Aku aja belum ganti mobil. Xiao Ya, soal hari ini memang salahku, aku minta maaf, proyek Dingsheng keluarga Liu ingin kerja sama adil dengan kalian, kita ketemu besok dan bicara. Liu Xiao, gak ada yang perlu dibicarakan antara kita. Aku harap kamu jangan telepon aku lagi. Kamu tahu sifatku? Kalau aku gak bisa dapat sesuatu lebih baik aku hancurkan sendiri daripada kasih ke orang lain. Chen Ziang, dia pasti celaka. Dasar sampah. Kalau tidak bisa, jangan maksa. Apa dia sebagus itu? Sampai setelah bercerai pun kau tidak bisa melupakannya. Aku tidak bisa melihat dia dirusak oleh begitu banyak orang. Aku tidak tega, kamu juga tidak akan tega. Bah, kalau bukan karena kamu, aku sudah pergi sejak lama. Pegang ini dan tempelkan di dada aku, ucapkan mantra. Kamu mulai berlatih. Ini adalah rahasia turun-temurun keluarga Hua, aku tidak bisa menerimanya. Keluarga Hua hanya punya aku sebagai keturunan. Lagi pula aku tidak bisa belajar bela diri. Kamu mau atau tidak? Kalau tidak, akan kuberikan ke pembunuh. Di dalamnya selain ilmu bela diri kuno juga mengandung energi spiritual, bisa cepat membantumu membangkitkan potensi tubuh, melancarkan meridian dan pembuluh darah. Dipadukan dengan ilmu medismu, seharusnya bisa membuatmu cepat mencapai puncak ilmu bela diri. Sehebat itu, apa syarat yang kamu minta? Aku mau kamu menikahi aku, berani? Apa? Takut aku memakanmu? Kenapa kamu tidur di tempat tidurku? Kamu yang tidur di tempat tidurku. Mulai sekarang ini tempat tidurku. Mau bareng? Kamu bercanda?
Kalian sudah bersama bertahun-tahun, belum pernah tidur bersama? Tubuhku sudah sembuh. Aku pergi kerja dulu. Terima kasih. Sama-sama, silakan datang lagi lain kali. Anak muda, kamu beruntung sekali. Aku beri kamu kesempatan terakhir, pergi dari Linhai. Kalau tidak, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Chen, kamu bahkan tidak pantas mencuci sepatuku. Apa hakmu merebut Mo-nya dariku? Hari ini aku pasti akan menabrakmu sampai mati. Mobilku ini nilainya 6 juta. Berani kau rusak? Gue bikin lo bangkrut. Berani? Ikutin. Akan kuajari lo arti mati. Lo beneran punya nyali ya? Beneran berani datang. Chen Ziang, hari ini lo pasti mati. Pasti. Orangnya datang. Oh, lo lagi. Waktu itu lo sempat lolos, ya. Kali ini gak ada Jiang Haiying. Gue lihat lo gimana. Wah, pasti kenal. Bunuh bocah ini, ku beri lo 5 juta. 5 juta? Kali lalu Jiang Haiying mau tukar 10% saham bar di Zun untuk dia. Lo kasih gue 5 juta? Lo meremehkan dia atau meremehkan gue? Paksi, kita kan sudah deal. Maksimal gue kasih 6 juta. Kalian ngobrol lama banget? Sudah sepakat? Haha, Chen Ziang. Mau mati masih aja ribet. Tuan Kiao, si proyek keluargamu itu. Aku bisa kasih kamu 10% bagi hasil. Asal kamu bantu aku bunuh bocah ini. Ayo, serbu. Nona King Cheng, apa benar tidak perlu pergi membantu? Tidak usah. Lihat saja serunya ilmu bela diri keluarga Hua kami bukan main-main. Hua, Qi, Liang, Chen. Pantas saja keluarga Hua peringkat 1. Sayang, Tidak ada yang disayangkan warisan leluhur, siapapun yang mempelajarinya sama saja. Tapi, Direktur Jiang meskipun keluarga seni bela diri kuno kami agak meredup, tapi ingatan yang diwariskan tidak bisa diremehkan. Terima kasih sudah percaya pada kami. saling bekerja sama, kan? Master Chen sendirian bisa melindungi kami. Keselamatan seluruh keluarga Jiang. Tentu saja aku akan berusaha keras membantunya. Tapi, Nona King Cheng, apa benar kamu tidak pernah suka pada Master Chen? Direktur Jiang, sejak kapan jadi begitu bawel? Sampah, benar-benar sampah. Tuan Kiaosi, ini dia anak buahmu? Benar-benar sampah. Bocah itu cuma bisa menyerang dengan senjata rahasia. Berani bertarung secara terang-terangan? Mengintimidasi yang lemah. Kau pantas melawanku? Tuan Kiao, selama Chen Ziang tidak mati, aku tidak akan memberimu 1 sen pun. Diam kau. Tahun depan hari ini adalah hari kematiannya. Bocah. Hari ini aku memakai baju Zira Sutra emas. Aku ingin lihat bagaimana jarummu bisa melukai aku. Bagus, Tuan Kiao, tidak kira kau menyimpan harta karun. Selama kau turun tangan sendiri, maka Chen Ziang pasti mati. Mencari mati. Bocah, cuma itu kemampuanmu. Aku bilang padamu, hari ini aku akan mematahkan setiap tulang di tubuhmu. Lalu mengeluarkan hati dan jantungmu. Dan memotong-motong tubuhmu. Master Chen tidak bisa mengalahkan Kiaosi. Lihat, sekarang senjata rahasia pun tidak berguna. Panggil bantuan saja. Tidak usah buru-buru. Aku ingin lihat seberapa banyak ilmu bela diri keluarga Hua yang sudah dia pelajari. Sekarang giliranku. Ujian selesai. Giliranku bertindak. Tendangan ini melukai jantungmu dan menghentikan aliran darah. Energi terbalik ini membuatmu mati. Aduh. Kupotong tangan dan kakimu, kuhancurkan meridianmu. Aku ingin lihat bagaimana kau bisa berbuat jahat lagi. Hanya baju besi emas itu. Aku akan menghancurkan dantianmu sekarang, akan membuatmu lumpuh total di kehidupan selanjutnya, membalaskan dendam orang-orang yang kau celakai. Kiaosi, apa lagi yang ingin kau katakan? Chen Ziang, brengsek. Liu Shao, aku mohon balaskan dendamku. Aku rela memberikan semua uangku padamu. Liu Shao,
Kau mau datang sendiri atau aku yang harus menjemputmu? Geng Nancheng benar-benar sekelompok sampah. Chen Ziang, aku adalah tuan besar keluarga Liu. Kau tidak bisa membunuhku, tidak akan pernah bisa membunuhku. Feng Ge, tolong aku. Tenang, apa yang diajarkan paman padamu? Jangan panik saat ada masalah. Ayo, bilang, apa lagi yang kau lakukan? Aku pergi cari Chen Ziang untuk membalas dendam. Dia lagi, Chen Ziang itu. Sebenarnya dia siapa? Sampai keluarga Liu terusik berkali-kali, ku dengar dia punya hubungan baik dengan keluarga Jiang. Kau tidak takut balas dendam keluarga Jiang? Aku tidak membunuhnya. Feng Ge, kali ini kau harus bantu aku. Kau benar-benar mengecewakan. Kesehatan paman semakin memburuk. Bagaimana dia bisa percaya memberimu saham nanti? Jika kau sakiti keluarga Jiang, masalah besar akan menimpa keluarga Liu. Bukankah kau baru saja menjadi menantu, wakil ketua Bai dari Asosiasi Jiangnan? Keluarga Bai lebih kuat dari keluarga Jiang. Jika kau turun tangan, Chen Ziang itu apa? Sepertinya kalian tidak akan punya kesempatan. Bagaimana kau masuk, keluar? Ini keluarga Liu, jangan berani-berani di sini. Kau? Dokter dari Jishitang. Penyakitmu sudah sembuh? Kalian saling kenal, kau tidak boleh abaikan keselamatan keluarga Liu. Diam. Bagaimana kau bicara dengan Dr. Chen? Dr. Chen, aku belum sempat berterima kasih atas pertolonganmu yang menyelamatkan nyawa. Kau seperti ini, aku yang traktir, kita makan bersama ya. Sepupuku. Dia masih anak-anak. Lepaskan dia saja. Hari ini aku akan menghadapinya. Kau mau menghalangiku? Lebih baik menyelesaikan permusuhan daripada membuat musuh baru. Ini berarti kau tidak memberiku muka. Mereka menghabiskan 100 juta untuk membeli nyawaku. Dasar brengsek. Kau mempermalukan keluarga Liu. Urusan ini aku tidak peduli lagi. Berani kau pukul aku bilang padamu, kalian cabang kedua tidak akan pernah bisa menguasai keluarga Liu. Chen Ziang, tunggu saja. Aku tidak percaya keluarga Liu tidak bisa menanganimu. Kau sebaiknya panggil semua anggota keluarga Liu. Kebetulan aku bisa menangkap mereka semua sekaligus. Apa hebatnya kemampuanmu? Kau hanyalah orang yang bahkan keluargamu yang kecil itu tidak mau menerimamu, sampah. Keluarga Liu besar dan berkuasa, cepat atau lambat kami akan menghancurkanmu. Inilah yang disebut kekuasaan. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Master Chen ingin melawan keluarga Liu. Tentu saja keluarga Jiang yang jadi garda depan. Liu, kau harus siap menerimanya. Ketua Jiang, kenapa kau harus membantunya? Master Chen menyelamatkan nyawa ayah tua kami. Apa alasan itu tidak cukup? Mulai sekarang, keluarga Jiang batalkan semua proyek kerjasama dengan keluarga Liu, semua perusahaan mitra keluarga Jiang. Putuskan semua hubungan dengan keluarga Liu. Tanpa keluarga Jiang, keluarga Liu tidak ada artinya. Ketua Jiang, apa kau tidak takut rugi besar? Rugi? Hah? Master Chen sendiri sudah setara dengan ratusan miliar. Jujur saja, Direktur Utama Grup Dingsheng adalah Master Chen. Kembali dan sampaikan pada ketua kalian, siapapun yang melawan Master Chen, akhirnya hanya kematian. Ketua Jiang, saya benar-benar tidak tahu Master Chen adalah orang penting keluarga Jiang. Itu sebabnya saya melakukan hal bodoh ini. Saya tahu salah, tolong ampuni saya. Baru sekarang minta ampun? Terlambat. Keluarga Liu pasti hancur. Kakak Feng, kau tidak bisa tinggal diam, Kakak Feng? Kau yang buat masalah, bagaimana aku harus menyelesaikannya? Sahamku di grup Liu tidak banyak. Ayahku hampir mati. Aku berikan semua sahamnya padamu. Tanda tangani ini. Urusan hari ini aku yang urus. Kamu sudah siap dari dulu ya? Mao Hua dan Jiang Hai adalah perusahaanku. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Kau berikan padaku, aku masih bisa memberimu dividen setiap tahun. Kalau tidak, biarkan keluarga Jiang bersama-sama dihancurkan sampai bangkrut. Feng Ge, kita semua saudara kandung, kamu keterlaluan, kan? Kalau bukan karena kau sendiri yang mencari masalah, mengapa keluarga Liu harus begini? Aku tanya, tanda tangan atau tidak? Kamu yakin bisa mengatasi keluarga Jiang? Keluarga Jiang itu tidak ada apa-apanya. Ingat,
Aku ini wakil ketua Kamar Dagang Provinsi Jiangnan, menantu Bai Qishan, Liu Feng. Keluarga Jiang hanyalah keluarga kecil di Linhai. Jauh sekali dibandingkan keluarga Bai. Asalkan Kamar Dagang menyita Ding Sheng, aku melihat Chen Ziang bisa bertahan berapa hari. Ini tidak bisa menghancurkan keluarga Jiang, kan? Keluarga Bai masuk dengan kuat ke keluarga Liu, sambil merangkul perusahaan lain yang ditekan Ding Sheng. Apakah keluarga Jiang jauh dari kebangkrutan? Feng Ge, aku benar-benar kagum. Asalkan bisa membuat keluarga Jiang dan Chen Ziang mati, aku tanda tangan. Wanita di sisinya cukup bagus. Nanti aku ambil, termasuk Mo Anya. Feng Ge, kau. Kamu dalam masalah besar, tahu nggak? Kepala Inspektur Kamar Dagang Provinsi Jiangnan, Liu Feng, telah mengumumkan dalam 3 hari akan menyita grup Ding Sheng, satu-satunya pendukungmu, keluarga Jiang, sudah tidak bisa melindungi dirinya sendiri, tidak bisa membantumu. Aku tidak pernah meminta orang lain melindungiku. Namun, Sudah saatnya begini, kamu masih gengsi, sekarang hanya aku yang bisa melindungimu. Kamu tahu kan, hanya seorang kepala inspektur Kamar Dagang Provinsi Jiangnan, aku tidak anggap dia, gampang banget menghabisinya. aku hargai niat baikmu tapi urusan ini akan aku urus sendiri. Kita ini mitra kerja, kenapa kamu setiap hari curiga padaku seperti mencurigai pencuri? Lagi pula aku sudah memberikan yang paling berharga padamu. Jangan sembarangan bicara, aku akan membalas budimu. Tapi aku tidak ingin selalu mengandalkan wanita untuk maju apalagi ingin berhutang budi lagi padamu. Kamu takut aku menjadi Mo Anya kedua? Dia sendiri tidak mampu menghidupimu tapi aku bisa, terimalah aku saja. Aku lapar, pergi beli nasi. Chen Ziang, kamu makin menarik saja, aku tidak akan melewatkanmu. Ding Sheng lagi baik-baik aja, ngapain sampai berurusan dengan Kamar Dagang Provinsi Jiangnan? Aduh, gawat, kalau provinsi turun tangan, Ding Sheng pasti nggak bakal tahan lama. Ini apa nggak bakal kena dampak ke kita? Ding Sheng menghadapi masalah sebesar ini, dana proyek ini, nggak bakal ditarik kembali kan? Mana mungkin sudah hitam di atas putih, kontrak sudah ditandatangani. Uang yang sudah masuk ke rekening keluargamu, mana mungkin dikembalikan. Jangan harap. Menurutku kita harus bantu Ding Sheng. Bantu apaan? Sekarang nggak bisa lagi kerja sama dengan Ding Sheng. Ding Sheng sebentar lagi bangkrut. Sekarang lebih baik kita jauhin. Kalau nggak segera putus hubungan dengan grup Ding Sheng, nanti sudah terlambat. Coba tunggu dulu. Tunggu apa lagi? Grup Ding Sheng telah membuat masalah dengan Kamar Dagang Provinsi Jiangnan, Balenciaga. Kamar Dagang Provinsi Jiangnan menguasai dunia bisnis seluruh provinsi. Untuk menghancurkan Ding Sheng, cuma perlu satu kata. Banyak perusahaan sudah membatalkan kerjasama dengan Ding Sheng. Ding Sheng sudah di ujung jalan buntu. Liu Xiao datang. Silakan duduk. Silakan duduk. Liu Xiao, lama tidak bertemu. Penampilanmu masih sama seperti dulu. Xiao Ya selalu merindukanmu. Sekarang baru ingat aku, apa karena tahu Kamar Dagang Jiangnan akan menjatuhkan sanksi pada keluargamu? Kenapa kami dikenakan sanksi? Grup Ding Sheng beroperasi secara ilegal. Proyek terbesar mereka diberikan kepada keluargamu kalian. Menurutmu, apakah keluargamu terlibat dalam bisnis ilegal? Kalau tidak periksa kalian, mau periksa siapa? Liu, grup Ding Sheng sendiri, yang memberikan proyek itu kepada kami, kakak perempuanku bisa membuktikannya. Mo Anya dan Chen Ziang, kali ini pasti mati, kulihat bagaimana dia bisa melindungimu lagi. Apa hubungannya Chen Ziang dengan masalah ini? Ketua grup Ding Sheng adalah Chen Ziang. Dia menyinggung sepupuku, Liu Feng. Dia adalah menantu wakil ketua Kamar Dagang Jiangnan. Menurutmu, ada hubungannya, atau tidak? Astaga, ternyata Chen Ziang adalah ketua Ding Sheng. Seandainya aku tahu, aku akan... Mau apa kamu? Sudah kubilang jangan terlalu dekat dengan Chen Ziang, dia dan Xiao Ya sudah bercerai. Tidak ada hubungan dengan keluarga Mo kami. Kamu bilang nggak ada, ya nggak ada? Pak Liu, kamu harus membantu kami, beri kesaksian untuk sepupumu, kalau tidak, keluarga Mo akan hancur. Boleh, asal kamu setujui satu permintaanku. Apa itu? Biarkan Mo Anya menikah denganku. Aku tidak tertarik. Aku tidak mengerti, apa yang kurang dariku, Chen Ziang si sampah itu. Kamu tidak pantas dibandingkan dengannya. Chen Ziang itu apa sih? Dia hanya sampah. Kamu bilang aku tidak pantas dibandingkan dengannya? Baiklah, suatu hari nanti aku akan membuatmu menyesal. Aku akan membuatmu memohon padaku sendiri.
Mo Anya, apa kamu mau mati? Liu Qi sekarang berbeda dari sebelumnya. Berbaik hatilah padanya, agar keluarga Mo bisa melewati krisis ini. Kalau kamu mati, jangan seret aku dan adikmu. Aku tahu apa yang aku lakukan. Apa yang kamu tahu? Berselisih dengan Liu Qi. Bagaimana keluarga Mo bisa bertahan di Linhai? Ya sudah, pergi saja. Aku tidak akan pernah meninggalkan Chen Ziang lagi. Ulangi sekali lagi. Chen Ziang sudah berkali-kali membantu kita. Kalian terus-menerus berkhianat. Kalian anggap aku apa? Aku juga manusia. Bukan batu loncatan untuk kalian naik. Aku tidak akan mendengarkan kalian lagi. Enyahlah. Bu, Chen Ziang mau bangkrut. Ini, kakakku memberinya sebuah villa. Apa itu juga akan ikut hilang? Benar, itu properti keluarga Mo. Kenapa harus dikasih ke dia? Tidak, aku harus minta kembali. Chen Ziang, cepat buka pintu. Chen Ziang, bukakan pintu. Cepat buka pintu. Mau mati? Kalau pintu rusak, kalian ganti. Ini pintu rumahku, aku suka. Siapa kamu? Suruh Chen Ziang keluar. Dasar, tidak tahu malu. Chen Ziang, baru saja aku memuji kamu sedikit berguna. Sekarang kamu malah bikin Ding Sheng bangkrut. Kamu hebat ya. Mendirikan perusahaan di luar. Tidak diserahkan ke keluarga Mo, malah pakai rumah Xiaoya untuk bayar hutang. Ibuku benar, tidak ada salahnya. Apa yang bisa kamu banggakan? Keluarga kami sudah memberi kamu terlalu banyak. Villa ini tidak pantas kamu dapatkan. Ada apa sih? Oh, ternyata datang mau minta villa. Urusan tidak tahu malu begini. Bagaimana kamu berani bilang? Kamu orang luar, apa hakmu campur tangan? Ini urusan keluargamu. Apa kamu juga ingin bagi-bagi harta keluargamu? Mimpi. Sertifikat rumah ini hanya satu nama. Itu Chen Ziang. Kalian pergi sekarang. Kalian tidak diterima di sini. Baiklah kamu. Bersekongkol dengan perempuan ini menipu perasaan kakakku, menipu harta keluargamu. Kamu pikir setelah makan gratis 5 tahun di keluargamu, kamu sudah jadi anggota keluargamu? Apa yang aku lakukan bukan urusan kalian, jangan kaitkan aku dengan keluargamu lagi, muak, mengerti? Chen Ziang, lepaskan anakku, kamu, berani sekali kamu, enggak mau hidup lagi, lepaskan. Inilah anak baik yang kau didik, dulu aku selalu menahan diri, sekarang malah seenaknya, hari ini aku akan mengajar dia untukmu. Lepaskan anakku sekarang. Jangan kira aku tak berani memukul wanita, kalau kau lanjutkan, aku akan balas. Pukul saja. Kalau kau berani memukulku, aku akan berbaring di depan pintu dingseng kalian. Aku suruh kau bersabar, tapi kau malah memukul, semua orang akan menghajarmu. Dasar perempuan murahan. Kau berani memukulku? Dasar jalang, aku akan bertarung denganmu. Jalang, perempuan murahan, kau berani memukulku? Aku akan melaporkanmu. Aku akan membuatmu bangkrut dan membayarku. Kau mau melaporkanku? Berani kau? Berkat hubungannya dengan keluarga Jiang, jika kalian tidak pergi juga, percaya tidak besok keluargamu akan bangkrut? Kau berani? Apa aku berani? Belum pergi juga, mau kami usir kalian? Tunggu saja, kau tunggu. Sudah kukatakan sebelumnya, untuk menghadapi orang seperti ini, harus balas dengan setimpal. Pak Chen, saat ini Ding Sheng menghadapi dua masalah. Pertama, lebih dari 2/3 eksekutif perusahaan mengundurkan diri secara besar-besaran. Grup sudah tidak bisa beroperasi normal lagi. Biarkan saja kalau mereka mau pergi. Terserah. Iya, kalau Ding Sheng tutup 3 hari, seberapa besar kerugiannya? Akan membuat mitra yang tersisa kehilangan kepercayaan pada kita. Akan membuat pasar membekukan produk kita. Ding Sheng akan langsung dinyatakan bangkrut. Apa ada cara untuk menyelamatkan Ding Sheng? Asal tidak disita. Bisa selamat. Saya mengerti. Sibuklah. Baik. Kau tahu aku akan membantumu, makanya kau begitu percaya diri, kan? Sok kenal. Aku bisa cari cara sendiri. Guru, ada pasien yang sangat rumit datang. Penyakitnya aneh. Katanya pasien itu orang penting. Kalau tidak bisa sembuh, klinik hancur. Cepat lihat, aku segera ke sana. Kau sendiri sudah dalam masalah besar, masih mau mengobati orang? Aku seorang dokter.
Bagaimana keadaan sekarang? Kondisi pasien sangat tidak stabil. Setiap saat bisa mengancam jiwa. Keluarga ingin melihat dokter Tiongkok. Jadi wakil direktur memanggil dokter Qin yang sedang cuti. Sedang dirawat. Bawa aku melihatnya. Jangan kau pergi. Kau tahu siapa pasiennya? Pasiennya adalah ketua Jiangnan, Putri Duan Muzeng, Duan Mujiaro. Mereka bilang jika sembuh akan diberi hadiah besar. Jika tidak sembuh, semua orang di klinik kita akan ikut mati. Aku baru tahu. Seharusnya tidak mengajakmu. Kau pulang saja. Niat baikmu aku terima. Kita adalah dokter. Tugas kita adalah menyembuhkan dan menyelamatkan. Bagaimana kemampuan dokter Qin itu? Dia salah satu yang paling ahli di klinik kita. Ahli dalam akupunktur. Terutama teknik Tianling. Jauh lebih hebat dari teknik Mei Hua Huantian milikku. Lalu apa yang kita khawatirkan? Ayo kita lihat. Kau Chen Ziang. Sekarang, kau sudah seperti tikus di jalanan Linhai. Berani datang ke Jishitang? Sepertinya pelajaran terakhir belum cukup. Kau cari mati. Aku habis-habisan denganmu. Apa yang diributkan? Jika ribut lagi, pergi kalian semua. Kamu tahu nggak, pasien baru saja selesai aku rawat untuk pemulihan. Kalau kamu menunda terapi akupunktur sebentar saja, aku lihat bagaimana kamu menjelaskan pada keluarga Duanmu. Maaf, Dr. Qin. Semua gara-gara Chen Ziang ini. Dia bilang dia bisa. Bisa apa? Jarum Mei Hua Huantian. Katanya hanya dia yang bisa menyelamatkan Nona Jiaro. Tadi lihat Anda tidak ada, dia memaksa masuk. Untung saya yang mencegah. Jarum Mei Hua Huantian? Benar. Jarum Mei Hua Huantian butuh setidaknya 30 tahun latihan baru bisa dikuasai. Kamu ini bocah ingusan? Kamu juga pantas? Pergi. Dr. Qin, Dr. Chen, dia benar-benar bisa. Saya sendiri pernah melihatnya. Kamu lihat apanya? Omong kosong. Jangan kira karena kamu sekarang kepala, lalu kamu bisa bertindak semaunya. Jarum Mei Hua Huantian adalah ilmu pengobatan yang hilang, tidak pernah ada yang melihat. Bagaimana kamu tahu dia bisa? Atau jangan-jangan, kalian berdua bersekongkol menipu klinik ini? Analisis Dr. Qin sangat tepat. Chen Ziang itu penipu. Anda jangan dengar dia. Anda tidak percaya kemampuan medis saya juga malas menjelaskan. Hari ini saya katakan di sini, pasien di dalam ini, saya tidak akan obati. Dia pasti mati. Aduh, pasien pingsan, wajahnya pucat, cepat, periksalah. Kalian pergi, dengar tidak? Zhao Kuan, tunggu saja, kau akan dipecat. Hei, guru. Inilah teknik jarum Tianling. Sepertinya pasien ini tidak membaik. Tekniknya memang mirip. Tapi teknik jarum Tianling mengandalkan energi dalam menyalurkan qi ke orang. Jika teknik jarum ini benar, setidaknya wanita ini akan sadar. Atau bisa juga, tabib Qin ini sama sekali tidak ingin menyadarkan wanita ini. Jangan menuduh sembarangan. Nona Jiaro tidak bisa disembuhkan, kalian semua akan celaka. Orang sepertimu tidak pantas jadi dokter. Mempermainkan nyawa pasien. Sepertinya kau harus melihat kemampuan medisku. Jangan kira aku tidak tahu pasien yang terakhir itu adalah menantu dari wakil ketua kamar dagang Jiangnan, Liu Feng. Dia sudah memberitahuku. Kalau bukan karena fisiknya kuat, pasti sudah mati karenamu. Kamu benar-benar sampah di antara dokter. Semuanya diam. Jika menunda perawatanku pada pasien, aku akan membunuh kalian semua. Berhenti. Chen Ziang, jika kau berani mengganggu tabib Qin hari ini, aku akan mengusirmu keluar meskipun harus bertaruh nyawa. Aku ini demi kebaikan tabib Qin. Jika jarum ini ditusukkan, pasien akan segera mati. Apa yang kau omong kosong? Teknik jarum Tianling menggunakan 8 titik pertemuan di seluruh tubuh sebagai titik utama. Titik Bai Hui tidak termasuk dalam cakupan teknik Tianling. Tabib Qin, jangan dengar omong kosongnya. Nona Jiaro sudah hampir tidak kuat, cepat tusuk. Hanya anak kecil sepertimu berani pamer di depanku, hampir saja aku percaya omong kosongmu. Pasien berhenti bernapas, meninggal. B. Benar-benar mati tabib Qin? Apa-apaan ini sebenarnya? Penyakit Nona Duanmu terlalu parah, teknik jarum Tianling pun tak bisa menyelamatkannya. Ini tidak mungkin tabib Qin, cepat selamatkan dia. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Percayalah, kepala suku Duanmu akan memaklumi klinik ini. Maklumi kepalamu, Qin Fang. Kau bisa pergi begitu saja? Bagaimana nasib klinik kami? Cepat obati dia. Kalau tidak, aku bunuh kau.
Coba saja. Kita lihat siapa yang mati lebih dulu. Kalau kau dengar aku pasien itu tidak akan mati, jarum terakhirmu adalah jarum yang paling mematikan. Omong kosong. Aku ahli dalam teknik jarum. Bukan urusanmu anak muda untuk mengajariku. Chen Ziang, kau pasti bisa selamatkan pasien, kan? Kau tolong selamatkan dia. Sebentar lagi, sudah terlambat, ayahku dan direktur, sudah ditangkap keluarga Duanmu, jika Nona Jiaro mati, kami pasti ikut celaka. Kumohon, selamatkan dia Chen Ziang, aku bersujud padamu. Aku bilang mati ya mati. Beritahu keluarganya untuk menyiapkan pemakaman. Tunggu, caramu kelihatan tidak palsu. Jika kau tidak ingin keluarga Duanmu menganggap kau sengaja membunuh pasien, bekerja samalah denganku untuk menyembuhkannya. Apa? Kau sengaja? Siapa bilang? Bagaimana kau buktikan? Nanti kalau aku sendiri yang berhasil menyelamatkannya, kau tidak akan punya kesempatan lagi. Ayo, aku tunggu di sini. Kalau kau tidak bisa menyelamatkannya, berarti pasien itu mati karena kau. Jarum emas. Benar-benar jarum Jitian Xuan Huang. Kong Fang tidak menipuku. Sudah kubilang, orang yang bisa jarum Mei Hua Huantian tidak ada yang sederhana. Cari ginseng, semakin tua semakin baik. Baik, aku pergi sekarang. Bajingan, mau lari? Berhenti. Ini benar-benar menghidupkan orang mati. Di dunia ini mana ada kemampuan seperti guruku? Dia sadar. Terima kasih, tabib hebat, telah menyelamatkan nyawa. Pasti akan memberi imbalan besar. Di mana ayahku? Ayahmu dihalangi Dr. Qin di luar, katanya jangan mengganggu perawatannya. Dr. Qin. Dr. Qin omong kosong. Dr. Qin itu penipu dan dokter gadungan. Dia tadi mau lari, aku cegah. Dia berani memukulku, aduh. Nona Duanmu, demi kamu aku menderita, kamu jangan lupakan keluarga Lin kami. Semuanya keluar. Pasien perlu istirahat. Tadi aku dengar percakapan Tabib Chen dan Qin Fang. Keluarga Duanmu kami tidak akan melepaskannya. Tenanglah, Tuan. Jarum terakhir Qin Fang melukai energi vitalmu. Mulai sekarang setiap bulan datang, padaku untuk akupunktur sekali, setengah tahun baru sembuh. Istirahatlah dulu. Teknik jarum ini terlalu menguras energi. Sepertinya kedepannya tidak bisa sembarangan dipakai. Kamu akhirnya sadar. Kenapa kamu juga diikat di sini? Aku tidak tahu. Aku baru saja selesai mengobati tenaga dalamku habis, jadi kena jebakan. Apa itu pembunuh? Kamu itu bajingan dari keluarga Chen, kan? 5 tahun, lalu kau beraksi di Linhai. Sejak itu kau menghilang. Gua udah nunggu lo selama 5 tahun. Sekarang waktunya hitung-hitungan. Jadi kau adalah bos di balik Chang Sheng Hui. Tak kira kau begitu sabar. Wong Fang bilang padaku, tapi aku tidak percaya. Suruh bocah keluarga Duanmu itu coba. Ternyata benar. Kau. Dan juga Nona dari keluarga Hua. Kenapa tidak lari? Lari dong giok milik keluargamu itu. Gue tidak mau lagi. Dasar bajingan tua. Kalau berani lepaskan gue, lihat saja, gue akan habisi lo. Nah, kalau mau selamat, serahkan ilmu medis keluarga Chen padaku. Setelah aku pelajari, aku bisa lepaskan kalian. Kalau tidak, setiap hari kau tunda, aku potong 1 jin daging wanitamu. Aku lihat berapa lama dia bertahan. Dia bukan wanitaku. Oh, benarkah? Kalau begitu, sekarang aku bunuh dia. Biar tidak merepotkan dan mengganggu rencanaku. Dia wanitaku. Kalau kau berani menyentuh sehelai rambutnya, akan kubuat kau menyesal. Akhirnya kau mengaku juga. Baik, aku lepaskan dia. Chen Ziang, akhirnya kau mengaku. Aku hampir mati ketakutan. Kau bilang aku wanitamu, ya? Aku ingat, jangan ingkar. Apa mantra pengobatan kuno keluarga Chen? Apa metode batinya? Dan bagaimana cara melatihnya? Aku bisa mengajarmu, tapi sebelumnya, kau harus bersujud 3 kali padaku. Hahaha, bocah. Kau di tanganku sekarang, berani menghinaku? Kau ingin belajar dariku?
harus menjadi muridku dulu. Itu aturannya. Apa kau tidak tahu? Bocah, apa kau salah paham? Apa aku memohon padamu sekarang? Aku memerintahkanmu. Jangan omong kosong, brengsek. Aku hitung sampai 3. Jika tidak kau katakan, aku akan mulai memotong dagingmu. Bangsa tua, menganiaya perempuan itu hebat? Kalau berani, duel 1 lawan 1. Diam. Kesabaranku terbatas. Jangan banyak omong. Atau akan kubuat kalian merasakan siksaan. Ayolah, lawan. Hahaha, tenang saja. Aku nggak akan bikin kamu enak. Ini adalah payung racun buatanku sendiri. Setelah diminum, dalam sebulan organ dalammu akan membusuk perlahan. Sakitnya luar biasa. Sampai mati kesakitan. Hahaha. Hei, cewek, mau coba? Kalau kamu berani sentuh dia sedikit saja, aku akan buat kamu mati tanpa bekas. Aku serius. Gak nyangka kalian sedekat itu. Sungguh membuat iri. Qin Fang, dasar bajingan, kalau punya nyali, hadapi aku. Tenang saja. Kamu berikutnya. Aku sudah membunuh semua 4 keluarga besar kalian, tidak ada satupun yang hidup sampai 100 tahun. Keabadian itu omong kosong. Lebih baik ku bunuh kalian semua. Bunuh sampai habis. Agar tidak ada masalah lagi. Hahaha, hahaha. Kamu. Bagaimana kamu bisa menguasai seni bela diri kuno keluarga Hua? Bagaimana dia tega mengajarimu? Chen Ziang, aku mau mati. Bersamamu adalah hari-hari paling bahagiaku. Kau nikahi aku, ya? Tidak, aku tidak akan biarkan kau mati. Dasar bajingan, keluarkan penawarnya. Jangan mimpi aku sendiri tidak punya penawar. Aku tidak percaya kau tidak mau menyelamatkan dirimu sendiri. Aku sudah lama tidak ingin hidup. Terlalu banyak membunuh. Kena kutukan. Di seluruh tubuh ada lebih dari 20 penyakit mematikan. Matiku adalah pelepas. Terima kasih juga, Chen Ziang. Keparat. Aku hampir mati. Aku bisa merasakannya. Diam. Aku menggunakan jarum langit Xuan Huang. Metode pengobatan terbaik di dunia. Pasti ada gunanya. Kau melakukan ini untukku, aku sangat senang. Apa yang dimaksud Qin Fang tadi? Katakan padaku. Keluarga Hua adalah seni bela diri kuno, keluarga Chen adalah pengobatan kuno. Apa itu keluarga Qi dan Liang? Keluarga Qi adalah alkimia, keluarga Liang adalah ilmu gaib. Tapi sudah banyak yang hilang. Jadi tidak bisa diandalkan. Fisikmu cukup bagus, tapi tidak cocok untuk teknik keluarga Hua. Jika kau berlatih teknik terbalik, ditambah dengan pengobatanku untuk melindungi jantungmu, membalikkan meridian untuk mengusir racun keluar, mungkin bisa menetralkan racun. Tapi aku tidak memiliki energi dalam. Aku akan memberikannya padamu. Tapi ini akan merusak meridian parah, dan kau mungkin tidak bisa belajar ilmu bela diri lagi. Menjadi orang yang tidak berguna sama sekali. Lalu, kau akan melindungiku? Aku akan. Kalau begitu, mulailah. Kau harus melepas pakaian, agar energi sejati bisa mengeluarkan racun lebih efisien. Bajingan. Kau yang membantuku melepas. Cepat pulang, aku masak untukmu. Direktur Chen, cepatlah datang. Liu Feng dan yang lainnya sudah datang mencarimu. Katanya hari ini akan menutup Dingxiang. Liu Xiao, Chen Ziang tidak punya dendam denganmu. Kenapa kau harus membinasakan dia? Ini urusanku dengan grup Dingsheng. Apa urusanmu dengan ini? Mau membela orang baik? Liu Qi, kau benar-benar tidak tahu malu. Padahal kau yang selalu mencari masalah dengannya. Terus kenapa? Aku sudah bilang padamu. Jadi wanitaku, aku akan ampuni keluargamu. Jika tidak,
kalian semua akan kuselidiki juga. Berani, aku akan melaporkanmu. Wah, ini wanita yang kau incar? Cantik juga ya. Bawa dia keluar untuk hiburan saudara-saudaraku. Kau tidak keberatan, kan? Tentu tidak keberatan. Wanita ini sudah tidak kuinginkan, mainkan saja sesukamu. Baik, bawa dia pergi. Coba siapa yang berani menyentuhnya? Hei, Tuan Jiang. Rupanya rumor itu benar, kau benar-benar jadi anjing Chen Ziang, bekerja untuknya. Liu Feng, jangan terlalu sombong. Aku sombong? Apa yang bisa kau lakukan? Jiang Yuanyu, hari ini aku hanya ingin menghajar Chen Ziang, jangan terburu-buru. Tunggu sampai aku menghajarnya, keluarga Jiang akan datang. Jika kau bukan menantu wakil ketua kamar dagang Jiangnan, kau tidak berarti apa-apa. Aku bisa jadi menantu keluarga baik karena aku punya kemampuan. Apa kau punya? Bahkan tidak punya kualifikasi. Hari ini aku akan membunuhmu dulu. Tuan Jiang yang terhormat ternyata biasa saja. Hei, kau tidak tahu mertuaku punya tempat latihan bela diri. Aku tidak bisa bertahan di keluarga Bai tanpa belajar beberapa jurus. Keluarga Jiang tidak akan memaafkanmu. Hei, bocah. Keluargamu mungkin punya sedikit kekuasaan di Linhai, tapi begitu kau di Jiangnan, kau tidak berarti apa-apa. Aku bisa membunuhmu hanya dengan kelingking. Anjing liar dari mana? Berani membuat masalah di Dingsheng Group. Chen Ziang, kamu masih arogan sampai sekarang. Sialan, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana rasanya mati, ya? Itu yang seharusnya aku katakan. Kamu, anak buangan keluarga Liu, berani keluar dan menggonggong sembarangan, tidak takut dipukuli sampai mati, dan kamu juga. Ayah mertuamu hanyalah wakil ketua dari asosiasi bisnis yang kumal. Berani bersikap arogan seperti ini. Kamu pikir kamu tak terkalahkan? Anjing yang memanfaatkan kekuasaan tuannya. Kamu punya nyali. Tunggu sampai keluarga Jiang dan Dingsheng bangkrut, lihat saja bagaimana kamu masih bisa sombong. Kamu percaya tidak aku akan segera menyita Dingsheng sekarang? Sejak kapan pedagang punya wewenang administratif? Asosiasi tidak punya. Tapi tidak punya hak pengawasan dan pemeriksaan mandiri. Grup Dingsheng diduga melakukan penggelapan pajak, pemalsuan barang, iklan berlebihan, menipu konsumen, banyak tindakan. Kami memutuskan untuk segera menyegel semua dokumen Dingsheng. Panggil semua wartawan ke sini. Ekspos mereka habis-habisan. Aku ingin kalian dicaci maki oleh ribuan orang. Tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Nak, pasar modal, koneksi media. Semuanya ada di tanganku. Bagaimana kamu bisa melawanku? Hari ini kamu pasti mati. Mulai. Berhenti semuanya. Nona Jiaro, Anda juga datang. Dengar Anda sakit beberapa hari yang lalu, saya tidak menjenguk Anda. Mohon maaf, mohon maaf. Anda datang ke Linhai untuk memeriksa grup Dingsheng. Kenapa tidak melapor dan mendaftarkan padaku? Wakil Ketua Bai sudah tahu ya. Hanya grup Dingsheng yang remeh. Saya sendiri sudah bisa menanganinya. Malah mengutus Anda. Sungguh terlalu memandang tinggi mereka. Liu Feng, Anda terlalu tidak menganggap saya sebagai pemimpin. Kita semua dari kamar dagang. Berdamai mendatangkan rezeki. Pemilihan berikutnya akan segera berakhir. Maka, Wakil Ketua Bai akan segera naik jabatan. Pada saat itu, kenapa kita harus bersaing sekarang? Meskipun menyegel Dingsheng, paling banter memberi Anda keuntungan lebih. Siapa lagi Anda? Liu Feng adalah kakakku. Ketua Bai nanti adalah pamanku. Menurutmu siapa aku? Putri seorang ketua yang akan pensiun. Saya sarankan Anda jangan terlalu sombong. Patuhlah bekerja sama dengan kami. Liu Feng, ini orang kalian keluarga Liu. Keluar rumah tanpa bawa otak, tidak peduli ayahku akan terpilih kembali atau tidak. Pemilihan berikutnya juga masih 3 bulan lagi. Sekarang kalian keluarga Bai sudah ingin naik jabatan, terlalu cepat. Terima kasih. Tapi kamu tidak seharusnya datang, agar tidak membuat musuh untuk keluargamu. Kalian kenal? Master Chen, dia menyelamatkan hidupku. Sejak didirikan, grup Dingsheng tidak pernah melakukan kejahatan Liu Feng. Kamu menyalahgunakan wewenang kamar dagang, menyebabkan kerugian besar pada reputasi kamar dagang. Saya sekarang memberitahumu bahwa kamu sudah dipecat. Duan Mujiaro, jangan terlalu sombong. Jika kamu berani menyentuhku, lihat saja bagaimana aku menjelaskan pada Wakil Ketua Bai.
Kamu menyalahgunakan wewenang. Sebagai atasanmu, aku berhak menangkapmu. Tidak perlu melihat ekspresi siapapun. Kamu menggunakan kekuasaan untuk menekanku baik, sekarang aku akan membuatmu malu. Ayah, grup Dingseng tidak bisa kuselidiki. Duanmu Jiaro memukulku balaskan dendamku. Berani menyentuh keluarga Bai Xiaofeng, pukul saja jika ada masalah, aku yang bertanggung jawab, termasuk Duanmu Jiaro. Duanmu Jiaro, sekarang kamu masih mau menghalangiku? Aku percaya pada ketua Duanmu, juga tidak akan karena Dingsheng yang kecil, bermusuhan dengan keluarga Baiku. Jika keluarga Duanmu tidak bisa menyelesaikannya, maka aku akan turun tangan sendiri. Kau yang selesaikan? Apa kau berhak bicara di sini? Bebek mati biasanya mulut keras. Pelindung yang kau cari sama sampahnya denganmu. Jaga bicaramu. Jaga? Apa kau tidak dengar kata mertuaku? Ketua Duanmu, kalau kesehatanmu tidak baik, pensiun saja. Tanpa ayahmu, kau bukan siapa-siapa. Cepat pergi, atau aku akan menghajarmu juga. Lepaskan tangan kotormu. Sekarang mau merapat? Terlambat. Aku ingin memberitahumu, meski tanpa pelindung, aku tetap bisa menghajar kalian. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Chen Ziang, apa yang kau lakukan padaku? Kau terus cari masalah padaku tanpa alasan. Tentu harus kuberi pelajaran. Sakit. Bang Feng, tolong aku. Lepaskan dia. Kalau tidak, Apa kau akan melepaskanku? kau mau mati ya? Sudah diberi jalan enak, malah ambil jalan susah. Matilah kau. Jarum ini untukmu yang sombong. Suntik ibumu, bunuh kau. Jarum ini untukmu yang angkuh. Chen Ziang, jangan mendekat. Kau bisa ilmu sihir. Minggir, minggir. Apa yang kau lakukan padaku? Apa yang kau lakukan padaku, keluarga Bai? Tidak akan melepaskanmu. Untuk orang jahat sepertimu, tentu tidak perlu memberi ampun. Lain kali belajarlah lebih pintar. Jangan pernah menyinggung siapapun, terutama dokter, terutama tabib Tiongkok. Aku bahkan bisa menghidupkan orang mati. Masih perlu pembantu? Menguasai teknik. Apa yang kau miliki itu tidak berarti. Master Chen, ayahku mencarimu. Master Chen, lakukanlah dengan percaya diri. Keluarga Duangmu akan selalu menjadi pendukungmu. Asalkan Anda bisa menyembuhkan aku dan anakku. Aku bersedia mengikutimu selamanya. Kau dengar? Pemilihan 3 bulan lagi. Itulah saat keluarga Bai mundur dari kamar dagang. Berani melawan Master Chen, inilah akibatnya. Master Chen. Itu ide Liu Feng, bukan saya. Saya tidak akan berani melawan Anda lagi, Master Chen. Liu Qi. Kalau saya tidak bisa membunuh Chen Ziang, masa saya tidak bisa membunuhmu? Hati-hati mulai sekarang. Bikin kamu sombong, kamu ambil saham keluarga Liu, mau mati, masih sombong. Saya bunuh kamu, demi Master Chen. Sampaikan pesan kepada kepala keluarga Bai 2 hari lagi saya akan menemuinya sendiri. Liu Qi. Gue nggak bisa hidup, lo nggak bisa hidup, gue bunuh lo. Persetan. Terima kasih atas dukungan keluarga Duanmu, bilang ayahmu tenang, Nomilan. Penyakitnya dan penyakitmu akan saya sembuhkan sekuat tenaga. Terima kasih banyak, Master Chen. Ziang, bisa bicara sebentar? Direktur Chen, hampir semua mitra sudah memutuskan kontrak dengan Dingsheng. Sekarang hanya dari grup Mo, Nona Mo hanya yang dengan tegas mendukung kita. Anda lihat. Terima kasih atas dukungan Nona Mo, tapi bicaralah di sini saja. Tidak kusangka kau begitu hebat. Dulu aku tidak mengerti dirimu. Kau benar-benar tidak mengerti aku, tapi itu sudah berlalu. Tidak perlu dibahas lagi. Kau masih marah padaku.
Kali ini ibumu yang menyuruhmu mendukungku, kan? Sejak kapan dia menjadi begitu berpandangan jauh? Katakan saja. Ini mau minta harga berapa? Di hatimu, aku ini orang seperti itu. Bukan hanya kau, tapi seluruh keluargamu, Mo. 5 tahun terakhir. Bukankah kalian selalu seperti itu? Aku dulu naif mengira asalkan aku memenuhi semua permintaan kalian, kau akan mencintaiku. Tapi pada akhirnya, bagaimana kau memperlakukanku? Hari ini aku datang sendiri. Aku memutuskan untuk meninggalkan keluargamu, menjalani hidupku sendiri. Aku mencintaimu, Ziang. Bisakah kau menerimaku lagi? Kamu tidak perlu melakukan ini. Aku harus melakukannya. Hanya dengan cara ini aku bisa mencintaimu sepenuh hati. Aku salah. Aku bersedia menghabiskan sepanjang waktu untuk menebusmu. Maafkan aku, ya. Ini pertama kalinya kamu berkata seperti ini padaku. Aku benar-benar tidak bisa meninggalkanmu. Setiap hari tanpamu adalah siksaan. Ayo kita menikah lagi. Selamat kalian berhasil melewati masa sulit. Juga berharap kalian tetap bersama sampai tua. King Cheng, Ziang. Pecahan cermin sulit disatukan kembali, air yang tumpah tidak bisa diambil kembali, Mo Anya, mulai sekarang kita masing-masing berbahagia, jangan saling mengganggu. Siapa yang izinkan kamu keluar? Penyakitmu belum sembuh, apa kamu tidak tahu? Kenapa kamu ikut campur urusanku? Pergi saja cari mantan pacarmu. Aku tidak ingin melihatmu lagi mulai sekarang. Baiklah, tunggu saja di sini, aku akan panggil mobil untuk mengantarmu pulang. Kamu. Chen Ziang, kamu bajingan. Kamu bukan manusia, kamu pria sampah. Kenapa? Kenapa kamu tidak bisa mencintaiku? Karena dulunya aku tidak berani mencintaimu. Benarkah? Kenapa kamu pergi secepat itu? Dan kamu berpakaian sangat rapi. Aku belum gosok gigi, cuci muka, ganti baju. Apa kamu sengaja ingin mempermalukanku? Sejak pertama kali kamu muncul, tidak peduli betapa sombongnya kamu, dan suka membuat keributan, aku tahu semua itu demi kebaikanku. Tidak peduli bagaimana pakaianmu, dan bagaimana penampilanmu, di hatiku kamu selalu yang tercantik. Apakah aku seburuk yang kamu katakan? Hua King Cheng, maukah kamu menikah denganku? Aku ingin menemanimu sampai tua, mencintaimu selamanya, tidak akan menyesal. Aku tidak mau. Tunggu aku ganti baju, lalu kamu kejar aku lagi sekali.